Kita mulai ya. Baik, selamat sore, Mas Ranza Primero dari EPO. Perkenalkan, selamat sore juga rekan-rekan sekalian ya. Sudah cukup ramai nih pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Daniel William Legawa. Saya dari online pajak ya, onlinepajak.com. Mungkin sebelum itu saya juga akan share screen ya, coba ya. Ini adalah onlinepajak.com nih. Teman-teman nanti bisa buka ya, online-pajak.com. Jadi ini adalah aplikasi untuk mengelola pajak teman-teman ya. Kami adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan yang sudah ditunjuk oleh DJP. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengisi pajak freelancer lewat ini nih, aplikasi online-pajak.com gitu kira-kira. Oke. Sebentar ya. Mas, ini saya boleh record juga nggak, Mas? Ya, silakan Pak. Oke, saya izin record juga ya. Ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Sudah cukup banyak nih ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin sebelum saya menyampaikan, santai saja ya, jadi kita santai saja pada sore hari ini, tidak perlu tegang-tegang, karena sifatnya hari ini bersifat sharing ya, gitu. Jadi semoga semua yang saya bagikan pada sore hari ini dapat teman-teman terima dengan hati yang terbuka, dengan juga sikap yang baik ya, karena kita akan sama-sama belajar mengenai pajak penghasilan bagi freelancer. Tidak perlu ditakuti pajak itu ya, karena pajak itu sangat-sangat mudah, pajak freelancer juga sangat-sangat mudah gitu. Jadi sifatnya hari ini juga bersifat sharing gitu. Nah, saya akan coba memulai presentasi saya ya. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara menghitung pajak penghasilan freelancer ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini juga ada beberapa tab ya. Nanti tab ini akan coba kita gali bersama-sama, yang nantinya juga akan berguna untuk kita belajar tentang menghitung pajak penghasilan bagi freelancer gitu. Ya, saya yakin teman-teman di sini semuanya merupakan freelance ya, yang saat ini menggunakan teknologi digital dalam mendapatkan penghasilannya lewat kita memberikan jasa ya, baik jasa desain, jasa web service, dan lain-lain ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini ingin belajar bagaimana sih sebenarnya cara menghitung pajak penghasilan bagi freelancer, bagi diri kita ini. Sebenarnya gampang kok, beneran. Gampang sekali. Nanti saya akan berikan langkah-langkah praktisnya, langkah-langkah mudahnya dalam menghitung pajak penghasilan freelancer gitu. Nah, tapi seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Daniel William Legawa. Saat ini saya bekerja di online pajak sebagai Public Policy and Government Relations Manager. Sebelumnya saya pernah bekerja di PTS Indonesia sebagai tax spesialis, dan sebelumnya pernah bekerja sebagai konsultan pajak di salah satu konsultan Big Four di KPMG Advisory Indonesia gitu. Pendidikan saya dari 2006 sampai 2010 di Quick&Gi School of Business, mengambil jurusan akuntansi perpajakan, dan saat ini saya sedang menempuh studi lanjut S2 di Universitas Indonesia, mengambil kebijakan pajak. Nah, selain bekerja dan edukasi, saya juga memiliki sebuah wadah bernama Pajak Mania ya. Jadi Pajak Mania ini merupakan Indonesian Taxation Social Media and Community, komunitas Pajak Mania. Bisa dibuka juga website-nya di pajakmania.com nanti. Intinya di Pajak Mania ini kami ingin mengajarkan pajak dengan cara mudah dan menyenangkan gitu. Oke. Salam kenal semuanya. Kita akan mulai sekarang pembahasan mengenai pajak atas freelancer. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari ya kita pelajari dengan singkat mengenai beberapa definisi ini nih, dari nomor 1 sampai nomor 7.
Itu. Yang pertama adalah definisi pajak dan definisi penghasilan. Nah, pajak sendiri di Indonesia adalah sebuah kontribusi wajib, bisa disingkat, bisa dibilang sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negaranya yang tidak akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Gitu. Itu definisi pajak di Indonesia. Definisi penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang nantinya itu akan menjadi kekayaan bagi setiap wajib pajaknya. Itu adalah definisi penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi tidak hanya uang ya, bisa juga berupa barang, bisa juga merupakan barang tidak berwujud. Yang pasti setiap tambahan ya. Nah, tambahan ini kata-kata yang penting gitu. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Saat ini kita akan mempelajari mengenai pajak penghasilan bagi freelancer. Nah, pajak penghasilan bagi freelancer itu masuk ke dalam pajak pusat gitu. Dan bukan pajak daerah. Pajak daerah itu seperti PBB, pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun kita urusin ya, itu pajak kendaraan bermotor. Kalau misalnya kita punya kendaraan bermotor, juga seperti pajak restoran itu juga merupakan pajak daerah. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah pajak penghasilan yang masuk ke dalam pajak pusat gitu. Yang masuk dalam pajak pusat adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai gitu. Yang ketiga adalah self assessment system. Jadi di Indonesia menganut pajak pusat ini ya, pajak pusat, pajak penghasilan di Indonesia menganut sistem self assessment system. Alias pajaknya itu kita yang tentukan sendiri, kita yang hitung sendiri, kita yang bayar sendiri, dan kita yang lapor sendiri gitu. Nah, self assessment system ini juga berlaku bagi pajak bagi freelancer ini nih. Kita sebagai freelancer memiliki kebebasan yang sangat luar biasa, dinamakan sebagai self assessment system. Kita berhak menentukan berapa sih penghasilan kita, berapa sih pajak kita, dan nantinya akan kita bayar gitu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, tapi pajak saya dipotong sama kantor loh. Nah, itu yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bekerja di kantor, nah pajaknya itu dipotong oleh kantor. Nah, nanti pada akhir tahun, teman-teman harus melaporkan pajaknya itu sendiri dan harus membayarkannya bila sudah dipotong oleh kantor. Nah, bagaimana kalau misalnya belum dipotong? Bagaimana kalau misalnya teman-teman mendapatkan penghasilan dari PEPO? Wah, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan jasa ya teman-teman, dan kemudian teman-teman mendapatkan uang penghasilan dari PEPO. Nah, itu teman-teman harus hitung sendiri pajaknya dan bayar sendiri karena di sini PEPO tidak memotong gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, terus yang kelima ada yang namanya tarif tetap dan tarif progresif. Kalau tarif tetap itu tarifnya artinya satu saja gitu. Misalnya tarif PPN 10% ya 10% saja gitu. Atau tarif PPh UMKM ya yang cukup terkenal 0,5%, ya udah itu berarti tarifnya 0,5% saja gitu. Nah, tapi ada juga namanya tarif progresif gitu. Nah, tarif progresif di sini artinya tarif yang bertingkat mulai dari 5% dari penghasilan 0 sampai 50, 15% dari penghasilan 50 sampai 250 juta gitu. Kemudian 25% dari 250 juta sampai 500 juta dan 30% dari penghasilan di atas 500 juta. Nah, dengan adanya perubahan terbaru nih di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif itu berubah. Sedikit berubah. Tarif progresif saja yang berubah nih. Nah, kita akan pelajari nanti bagaimana perubahannya gitu. Nah, terus yang nomor 6, kita juga perlu mempelajari mengenai penghasilan tidak final, penghasilan final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui ini ya, tidak final, final, dan non-objek pajak, 80% teman-teman akan bisa menentukan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan bagi teman-teman. Kalau tidak final itu ya, secara singkatnya ya, kalau misalnya tidak final itu artinya penghasilan ini perlu dihitung pada akhir tahun, alias kita kumpulkan sekarang, kita kumpulkan semua pada tahun berjalan penghasilannya, baru kita hitung nanti di akhir tahun kita bayar kurang bayarnya. Nah, kalau misalnya penghasilan final, sama seperti kita nonton bulu tangkis ya, ada babak final ya. Kalau misalnya kita setelah selesai nonton babak final, artinya sudah selesai.
sudah tidak akan ada lagi pertandingan lagi gitu. Nah, sama seperti pajak. Kalau misalnya pajak tersebut bersifat final, artinya ya sudah selesai pada saat pajak itu dibayarkan pada tahun berjalan. Di akhir tahun tidak perlu lagi dihitung, pajaknya tidak perlu ditambahkan lagi gitu. Nah, cukup dilaporkan saja pajak final tersebut di dalam SPT tahunan orang pribadi gitu. Dan terakhir adalah non objek pajak, yang namanya juga non objek ya, artinya penghasilan tersebut bukan objek, tidak dikenakan pajak loh. Memangnya ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak? Jawabannya adalah ada. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, yang nomor 7 adalah penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi di sini pemerintah memberikan nominal penghasilan yang tidak dikenakan pajak gitu. Nah, penghasilan yang tidak kena pajak ini hanya dikenakan atau hanya dapat digunakan untuk penghasilan yang sifatnya tidak final gitu. Jadi bagi penghasilan yang sifatnya tidak final, karena nanti akan dibawa ke akhir tahun, sebelum dipajaki penghasilannya dikurangi dulu oleh penghasilan tidak kena pajak. Yang kalau misalnya untuk orang pribadi yang belum menikah adalah 54 juta per tahun. Kalau misalnya sudah menikah ditambahkan 4.500.000. Punya anak 1 ditambahkan 4.500.000 dan seterusnya sampai maksimal 3 tanggungan. Nanti juga akan kita pelajari. Oke? Baik, jadi setelah kita mengerti semua 7 definisi ini, sekarang kita akan mulai bagaimana cara menghitung pajak penghasilan bagi freelancer. Sudah siap? Kita ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mempelajari tentang definisi freelancer ya. Jadi freelancer menurut di internet ya, sebutan bagi orang yang berstatus bekerja, jadi kita memang bekerja ya, tetapi waktu bekerja tersebut dapat diatur sendiri. Tidak seperti karyawan tetap atau profesional lainnya yang harus memiliki jam kerja selama 8 jam sehari gitu. Seperti saya nih, saya bekerja 8 jam sehari ya, walaupun malam-malam juga tetap harus kerja gitu. Nah, freelancer ini dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kuncinya adalah tidak seperti karyawan tetap, alias tidak memiliki hubungan hubungan kerja ya antara kantor dengan kita gitu. Jadi kita bukan pegawai tetapnya gitu. Nah, apakah freelancer di bahasa Indonesia itu dapat diterjemahkan sebagai pekerjaan bebas? Nah, jadi di pajak ya, di pajak itu ada istilah pekerjaan bebas. Nah, tapi pekerjaan bebas di pajak itu bukan freelancer. Pekerjaan bebas di pajak itu lebih ke arah profesi ya, profesi yang nantinya itu dapat dikenakan profesi profesional seperti lawyer, konsultan gitu. Tapi di sini pekerjaan bebas di pajak ini juga dapat nantinya berlaku untuk freelancer untuk cara menghitung pajaknya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi definisinya agak-agak mirip-mirip tipis lah gitu. Jadi kalau misalnya di pajak itu pekerjaan bebas juga ada tambahan definisinya seperti pekerjaan-pekerjaan profesional seperti dokter, seperti pengacara, seperti konsultan, notaris, dan lain-lain. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar ya. Oke, ini kita skip dulu. Oke. Nah, inilah cara menghitung penghasilan freelancer ya. Nomor 1 sama nomor 2 ini yang paling penting. Yang pertama adalah, nomor 1 adalah kita perlu menentukan sebenarnya kita ini siapa sih gitu. Kita perlu nyatat nih, kita perlu mengetahui diri kita ini sebenarnya siapa sih. Oke, jadi seperti nama saya Daniel, saya belum menikah, saya bekerja di online pajak, saya juga kadang-kadang mungkin mendapatkan penghasilan dari bunga deposito mungkin ya. Saya juga kadang-kadang mendapatkan penghasilan dari mengajar. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih, kita ini mendapatkan penghasilan dari mana saja. Kita ini siapa gitu. Yang kedua ini paling penting nih. Penghasilan Anda dari mana saja sih gitu. Ini nggak usah dijawab ya, nggak usah dikasih tahu ke saya gitu. Tapi Anda cukup catat nih. Selama 1 tahun ya, tahun 2021, penghasilan Anda ini berasal dari mana aja sih gitu. Apakah dari kantor? Apakah dari berjualan online? Apakah dari Pepo gitu? Apakah mungkin dari website-website lain?
ataukah mungkin dari orang-orang lain yang yang memberikan Anda penghasilan ya, Anda memberikan jasa pada penghasilan. Nah, Anda perlu catat penghasilan Anda ini dari mana saja dan berapa sih dalam setahun. Kumpulkanlah catatan penghasilan Anda gitu. Nah, kemudian yang ketiga, seperti tadi yang sudah saya bahas, Anda perlu membedakan penghasilan Anda ini objek pajak tidak final, objek pajak final, atau bukan objek pajak sih, gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai tidak final, mengenai final, dan atau bukan objek pajak, gitu. Kemudian nomor 4, Anda perlu melihat penghasilan Anda nih, membedakan penghasilan Anda. Cukup dibedakan saat ini ya dari tiga saja. Apakah penghasilan Anda dari usaha, dari Anda berusaha, usaha ini arti dagang, bukan usaha bikin memberikan jasa, ini lebih ke arah berdagang. Misalnya berdagang online atau berdagang offline, itu juga usaha. Nah, atau yang kedua, bekerja di kantor sebagai karyawan. Saya yakin teman-teman di sini freelance juga pasti ada yang bekerja di kantor sebagai karyawan. Nah, yang ketiga freelance. Jadi mungkin freelance ini di sini sampingan aja gitu. Sama seperti saya ada beberapa freelance ya di luar ya, tapi mungkin teman-teman juga ada yang juga mendapatkan penghasilan dari kantor gitu. Jadi Anda memang bekerja di kantor, tapi untuk nambah-nambah uang jajan ya gitu, Anda juga bekerja sebagai freelance, ya Anda mungkin punya kemampuan untuk web design atau jasa desain. Jadi selain Anda bekerja di kantor, Anda juga menggunakan aplikasi Pepo untuk dapat menawarkan jasa profesional Anda sebagai freelancer gitu. Nah, kemudian yang nomor 5, Anda perlu menentukan penghasilan neto dari setiap penghasilan gitu. Nanti definisi penghasilan neto ini nih sangat-sangat penting sekali nih gitu, karena setelah itu Anda harus menentukan norma. Nanti saya akan jelaskan mengenai norma ya. Jadi norma ini adalah sebuah definisi yang teman-teman sebagai freelancer perlu untuk tempelkan di pemikiran teman-teman, bahwasanya norma itu adalah penghasilan neto dari segenap penghasilan dari freelance-nya teman-teman gitu. Kemudian tentukan PTKP tadi seperti sudah saya beritahu, dan kemudian hitung pajaknya dan setor pajaknya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita mulai pelajari ya definisi siapakah Anda. Jadi sekarang nih, silakan teman-teman ambil catatan ya, kertas mungkin teman-teman dapat mulai catat. Jangan kasih lihat ke saya ya, teman-teman catat, karena ini akan sangat-sangat berguna bagi teman-teman nantinya untuk melaporkan pajak teman-teman di akhir tahun. Serius, akan berguna banget. Yang pertama, nama lengkap. Nomor 2, jenis kelamin. Nomor 3, per tanggal 1 Januari, bagaimana status perkawinan teman-teman. Apakah masih single, apakah sudah berkeluarga, dan atau ada tanggungan gitu. Nah, kalau misalnya sudah berkeluarga atau ada tanggungan, bagi laki-laki nanti akan ada tambahan PTKP itu 4.500.000 setahun. Tapi kalau misalnya bagi wanita hanya status single saja gitu, 54 juta kalau misalnya wanita gitu. Jadi Anda perlu catat nama lengkap, jenis kelamin, status perkawinan. Nah, nomor 4 nih, Anda punya NPWP atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya Anda punya NPWP, Anda berarti perlu mendapatkan EVIN dan juga akses ke DJP online yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman dari kantor pajak. Nah, Anda juga perlu catat email, alamat email, dan nomor HP yang terdaftar di DJP online. Jadi catat ya, nama lengkap, jenis kelamin, status perkawinan, NPWP-nya berapa, EVIN-nya berapa, email dan nomor HP. Silakan teman-teman catat di catatan atau di Microsoft Excel ya teman-teman gitu. Nah, nomor 5, nah ini juga perlu catat nih. Punya harta nggak sih? Nah, kebanyakan kalau misalnya saya tanya, Anda punya harta nggak? Biasanya pada jawab, nggak punya harta gitu. Nah, nggak mungkin Anda nggak punya harta, karena setiap hari aja kita harus makan. Gitu ya. Makan itu harus dibeli. Ya, paling murah misalnya satu hari 10.000 ya. Nah, Anda perlu catat tuh harta per nanti akhir tahun 2021 untuk melaporkan untuk melaporkan SPT Anda nanti di akhir tahun 2021. Nah, harta ini
paling minimal yang dapat ditolerir di pengisian SPT adalah Rp10.000 seingat saya gitu. Nah, tapi Anda perlu catat harta-harta minimal yang ada atas nama teman-teman. Misalnya harta yang atas nama kita apa sih? Pertama, misalnya motor, kendaraan ya, kita punya kendaraan motor pasti ada STNK atas nama kita gitu. Terus juga mobil. Terus juga tabungan. Pasti kita punya tabungan dong gitu. Mungkin juga ada harta-harta lain yang sekarang sedang marak nih ya. Deposito, Anda punya saham, Anda punya obligasi, itu juga bisa dicatat juga gitu. Nah, nomor 6, kalau misalnya punya utang atau kewajiban, silakan catat juga nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah pinjaman. Nah, ini juga termasuk pinjaman-pinjaman online ya. Jadi misalnya nanti teman-teman catat nih, misalnya PT Pinjol Sejahtera, alamatnya di Jakarta, gitu, tahun pinjaman 2021, jumlah pinjaman misalnya 10 juta. Nah, Anda bisa catat. Nah, tadi untuk harta juga catat ya, nama hartanya apa, misalnya motor Supra gitu ya, tahun perolehan 2019 gitu, dan harganya harga perolehan ya, bukan harga pasar nih. Jadi harga perolehan adalah harga saat beli gitu. Jadi kalau misalnya belinya tahun 2000, motor masih 4 jutaan ya catatnya 4 juta. Begitu kira-kira. Itu yang tentang siapakah Anda. Nah, kita sekarang akan berlanjut ke penghasilannya dari mana sih gitu. Nah, ini saya sudah buatkan sebuah Saya sudah buatkan sebuah flowchart ya. Silakan Anda identifikasikan penghasilan-penghasilan yang tadi sudah Anda catat ya, dari pekerjaan kah, dari freelance kah, dari usaha kah, masukkan ke dalam sini gitu. Jadi kalau misalnya penghasilan Anda dari pekerjaan sebagai karyawan itu masuknya ke non final. Penghasilan dari usaha ya yang menggunakan norma atau pembukuan, ini masuknya ke non final, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya untuk mengenai penghasilan dari usaha. Nah, penghasilan dari pekerjaan bebas dan freelance di sini juga masuknya ke dalam non final gitu. Dan nomor 5 penghasilan non final lainnya. Misalnya Anda mungkin Anda ini merupakan penulis ya, mendapatkan royalti atau Anda mendapatkan hadiah, nah itu juga masuk ke non final ya. Tapi kita akan fokus pada penghasilan dari freelance gitu. Nah, kemudian bila Anda mendapatkan bunga bank, bila Anda mendapatkan hadiah undian, bila Anda mendapatkan penghasilan dari penjualan saham, sewa properti, misalnya Anda menyewakan properti alias juragan kos-kosan. Nah, itu Anda juga masuk ke dalam penghasilan final. Atau Anda juga menjual properti, jual rumah, jual apartemen, itu penghasilan juga masuk dalam penghasilan final. Nah, saya ingin bahas mengenai penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Jadi usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun, itu otomatis akan masuk ke dalam penghasilan yang sifatnya final. Dikenakan PPh sebesar 0,5% dari omset per bulan gitu. Nah, jadi kan di sini ada 2 ya. Nomor 6 di sini usaha, di sini juga ada usaha. Apa bedanya sih, Pak? Gitu. Nah, kalau misalnya kita ini merupakan pengusaha baru nih. Kita misalnya baru punya NPWP tahun 2021 ini, kita mulai bikin usaha. Nah, itu secara default itu akan masuk langsung ke dalam penghasilan peredaran bruto tertentu yang akan dikenakan PPh final 0,5%. Nah, berlakunya sampai 7 tahun. Jadi kalau misalnya Anda mulai berusaha mulai punya NPWP tahun 2021, Anda mulai buka usaha jualan online tahun 2021, tarif 0,5% dikali omset itu akan berlaku 7 tahun dari 2021. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tahun 2027. Nah, setelah itu usaha Anda harus menggunakan norma atau pembukuan jika Anda merupakan orang pribadi gitu. Norma atau pembukuan. Nanti kita akan bahas mengenai norma atau pembukuan. Tapi default-nya kalau misalnya Anda ini memiliki usaha, Anda secara default akan mendapatkan 0,5% dikali omset gitu. Nah, kalau misalnya Anda freelancer, Anda secara otomatis akan langsung masuk ke dalam yang non final yang nanti menghitungnya itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini saya ulang-ulang terus norma nih, karena memang norma ini yang sangat-sangat menarik, karena ini istilah yang sangat-sangat menarik nih yang nanti kita akan bahas gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda mendapatkan warisan, hibah atau beasiswa? Nah, itu merupakan bukan objek pajak gitu. Itu cukup dilaporkan saja penghasilannya, tapi tidak perlu dibayarkan pajaknya karena bukan objek gitu ya. Yang nomor 3 nih. Nah, jadi setelah tadi Anda mulai menuliskan Anda penghasilan dari mana, silakan
Saya berikan waktu 5 detik mungkin untuk teman-teman bisa identifikasi penghasilan teman-teman non-final, final, atau bukan objek. Oke. Berarti teman-teman sudah tahu sekarang ya. Teman-teman mendapatkan penghasilan non-final, final, atau bukan objek. Sekarang, setelah kita mengetahui penghasilan kita ini non-final, final, atau bukan objek, kita lanjut ke step berikutnya. Yaitu mulai menghitung PPh orang pribadi. Nah, inilah cara cepat menghitung PPh orang pribadi. Jadi setelah Anda mengklasifikasikan ya, penghasilan Anda itu tidak final, penghasilan Anda final, atau penghasilan Anda bukan objek pajak, begini caranya. Jadi kita sekarang mulai dari yang tidak final, dari penghasilan Anda sebagai freelancer di website Pepo Indonesia selama 1 tahun. Nah, selama tahun 2021, silakanlah kumpulkan semua penghasilan dari Pepo selama 1 tahun ya. Dari bulan Januari Anda dapat berapa, Februari dapat berapa, sampai Desember Anda kumpulkan semuanya gitu. Di sini saya juga udah ngobrol sama Mas Ranza, katanya nanti di Pepo itu bisa memberikan rekapitulasi penghasilan teman-teman selama 1 tahun. Nah, penghasilan selama 1 tahun itu teman-teman kumpulkan, tambahkan semuanya, bikinlah worksheet Excel-nya, misalnya dari Januari nanti teman-teman berapa gitu, dan kumpulkan, totalin gitu. Nah, kemudian setelah ditotalin, kita menentukan penghasilan netonya. Apa sih penghasilan neto? Bentar ya, ini ada nggak sih ya? Nah, jadi ini nih. Jadi saya ke ini dulu ya, ke norma dulu ya. Jadi sebenarnya norma itu apa sih? Tadi saya bilang norma. Nah, norma itu adalah anggapan ya, penghasilan neto atau laba dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan. Apaan tuh pencatatan? Pencatatan itu adalah merekapitulasi omset selama setahun. Jadi kalau misalnya pembukuan itu adalah mencatat penghasilan dan biaya, kalau pencatatan itu hanya mencatat omsetnya saja gitu. Nah, omsetnya ini kalau misalnya sampai dengan 4,8 miliar setahun dan teman-teman ini dari freelancer, teman-teman dapat melakukan pencatatan alias hanya mencatat omset gitu. Nah, teman-teman bilang, kan saya kan juga punya biaya hidup, saya perlu makan, saya perlu bayar kos-kosan, saya perlu bayar cicilan gitu. Nah, jangan khawatir, teman-teman itu setelah mencatat omset, ada yang namanya anggapan penghasilan neto atau laba gitu. Jadi misalnya Anda teman-teman dapatkan setahun dapatkan 100 juta, yang hanya akan dipajaki itu hanya sebesar persentase dari totalnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu normanya misalnya ya, nanti saya juga akan share ya berapa norma yang teman-teman dapat gunakan. Misalnya teman-teman normanya itu 30%, berarti hanya 30 juta tuh yang akan dipajakin. Gitu. Jadi itu sangat-sangat adil nih, pajak di Indonesia itu sangat-sangat adil gitu. Nah, jadi setelah teman-teman mencatat semuanya tadi ya, mencatat semua penghasilan teman-teman selama 1 tahun dari Pepo, nanti teman-teman tinggal mengalihkan saja dengan norma penghitungan penghasilan neto yang dasar hukumnya itu terdapat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 lampiran 1. Nanti saya akan share ya gitu. Dan juga Anda teman-teman dapat menemukan persentase normanya berdasarkan jenis usaha dan juga lokasi usahanya teman-teman gitu. Nah, penghasilan netonya didapatkan dari persentase norma. Persentase norma dikalikan omset. Nah, dapatlah nanti penghasilan netonya yang akan dipajaki gitu. Jadi yang dipajaki itu bukan semua penghasilan teman-teman, enggak. Misalnya teman-teman itu dapat tadi seperti saya bilang ya, misalnya teman-teman setahun dapat 100 juta dari Pepo. Enggak 100 jutanya yang dipajakin, enggak. Teman-teman harus kalikan dulu dengan normanya. Misalnya normanya 30%, berarti yang dipajaki hanya 30% dikali 100 juta, berarti 30 juta. Nah, setelah 30 juta, itu dikurangin dulu dengan PTKP. Dikurangi lagi dengan PTKP. Jadi, teman-teman bisa saja tidak kena pajak, karena kan ada PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. 30 juta dikurangi 54 juta, ya malah minus gitu. Nah,
itu artinya teman-teman tidak dipajaki. Nah, itu hanya berlaku jika selama 1 tahun omset teman-teman itu tidak lebih dari 4,8 miliar. 4,8 miliar itu cukup banyak ya. Ngebayangin 4,8 miliar ya, ngebayangin uang 4,8 miliar saya juga nggak tahu seberapa banyak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ini merupakan seorang pengusaha sukses, freelancer sukses gitu ya, atau profesi sukses, teman-teman omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun, amin, amin ya, amin, kita bisa punya omset 4,8 miliar, lebih dari 4,8 miliar setahun. Nah, teman-teman di sini sebagai orang pribadi, itu wajib membuat pembukuan. Pembukuan itu apa sih? Ya, itu minimal ada neraca dan laba rugi. Minimal dicatat penghasilan dan biayanya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya nggak bisa bikin pembukuan. Kalau misalnya teman-teman itu punya omset 4,8 miliar setahun, ya Anda pasti minimal sudah bisa menggaji apa namanya orang pembukuan lah, itu sudah pasti bisa 4,8 miliar setahun gitu. Nah, penghasilan netonya itu didapatkan dari penghasilan dikurangin biaya alias laba gitu. Jadi kalau misalnya omset teman-teman belum 4,8 miliar setahun, labanya teman-teman itu anggapan atau norma dari total omsetnya gitu. Ini saya sebelumnya ya. Jadi setelah teman-teman menentukan penghasilan neto, baru teman-teman kurangi nih dengan PTKP. Nah, setelah dikurangi dengan PTKP, baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 ini tuh yang dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nanti saya akan ke sana. Dan setelah itu kalau misalnya ada pajak, masih ada pajak yang harus dibayar, setorkanlah dan laporkanlah pajak tersebut kepada negara. Jadi teman-teman ya, ini pajak Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat baik ya, sudah memberikan norma, jadi sudah dikecilin, jadi misalnya dari total penghasilan teman-teman itu berapa, hanya segininya saja ini pajaki, dikecilin lagi dengan PTKP ya, kalau misalnya masih ada penghasilan, nah itu baru dipajakin. Kalau misalnya itu setelah dikecilin dengan norma dikurangi PTKP malah nggak ada, ya udah nggak usah bayar pajak. Jadi sebenarnya ngitung pajak Indonesia itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat fair gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai penghasilan final. Jadi kalau misalnya teman-teman merupakan pengusaha ya online shop, saya tahu teman-teman di sini juga pasti ada yang jualan juga di internet gitu. Nah, teman-teman cukup mengumpulkan semua penghasilan teman-teman selama 1 bulan. 1 bulan dulu nih karena sifatnya itu bulan per bulan gitu. Kemudian setelah penghasilan satu bulan, dikalikanlah dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Setelah dikalikan 0,5%, dibayarkanlah pajak final itu lewat pajak P juga bisa nih, fiturnya online pajak gitu. Nah, kemudian setelah dibayar, laporkanlah penghasilan dan pajak final tersebut di SPT tahunan orang pribadi. Kalau misalnya penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya teman-teman mendapatkan warisan atau hibah, cukup dikumpulkan, dicatat di dalam SPT, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat SPT di aplikasi online pajak, kemudian cukup dilaporkan. Gitu. Jadi sangat-sangat mudah gitu ya. Kita akan masuk ke dalam contohnya, tenang aja. Jangan bingung-bingung, kita akan masuk ke dalam contohnya. Nah, tadi seperti saya sudah bilang, sebenarnya berapa sih norma untuk freelancer ya? Jadi silakan nih cari dulu jenis jasa freelance Anda di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak atau disingkat sebagai Per 17 PJ 2015. Saya akan coba bukakan ya untuk Per 17-nya ya. Ini. Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di sini dijelaskan nih, tadi seperti saya sudah bilang, kalau misalnya dia sudah di atas 4,8 miliar, itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Tapi kalau misalnya kurang dari 4,8 miliar, wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi bisa milih pencatatan, bisa milih pembukuan, tapi ya enaknya pencatatan kita cuma nyatat omset gitu. Tapi kalau misalnya ada yang rajin, bisa juga dengan rajin, boleh juga menyelenggarakan pembukuan gitu. Pencatatan tadi seperti saya sudah bilang ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ini ya, pasal 4, daftar presentase norma penghitungan untuk wajib pajak orang pribadi tercantum pada lampiran 1 gitu. Karena bawahnya ini bisa saja untuk yang lain-lain ini. Tapi kalau misalnya untuk yang ini freelancer di lampiran 1 nih.
Dan juga di sini normanya itu dibagi antara yang tinggal, jadi persentasenya tinggal di 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ibu kota provinsi lainnya selain yang 10 ini, oke. Jadi misalnya mungkin di Palu atau di Jayapura atau di Lampung gitu, dan juga di daerah lainnya itu ya. Jadi yang bukan di ibu kota provinsi nih, ya. Di sini bukan ibu kota provinsi nih, Medan, Palembang, atau ibu kota provinsi lainnya, misalnya Palu, Jayapura, Makassar ada di sini ya. Di mana lagi ya? Oh, mungkin Banda Aceh gitu, atau di daerah lainnya. Daerah lain ini berarti yang bukan ibu kota. Misalnya apa tuh bukan ibu kota? Ya Pandeglang, ya, atau sekarang kita kenal ya Binjai, salam dari Binjai. Nah itu nanti dia menggunakan presentasi yang berbeda. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam lampirannya nih ya. Ini lampirannya. Jadi nanti ini saya akan share ya ke Mas Ranza setelah ini ya. Untuk slide-nya juga saya akan share, dan juga untuk lampirannya ini. Di sini ada 380 halaman yang mencatat semua norma, persentase norma ya. Macam-macam nih, dari pertanian, tanaman jagung, tanaman kedelai gitu ya, sampai bawah sini ada macam-macam pertambangan, industri pipa, untuk semua jenis usaha itu ada. Nah, di sini kita akan cari untuk usaha kita itu sebenarnya apa sih ya? Oke, kita coba cari ya. Misalnya kita merupakan jasa web design, ada nggak di sini? Web design. Oh, nggak ada nih, web design nggak ada gitu. Atau nggak ada ya. Atau kita cari jasa fotografi. Fotografer kan freelance juga ya. Oh, banyak nih. Oh, banyak. Itu banyak nih. Oh, banyak, cukup banyak di sini nih. Nah, misalnya ini ada namanya jasa fotografi. Oh, jasa fotografi normanya 50% di sini ada gitu. Berarti kalau misalnya untuk fotografer, dia normanya 50%. Misal setahun dia dapat penghasilan 100 juta, berarti 50 jutanya tuh yang akan menjadi penghasilan itu yang dikurangi PTKP gitu. Apalagi ya, jasa perancangan mungkin ya. Perancangan, ada nggak nih? Oh, ada nih, ada. Perancangan kegiatan pemrograman komputer. Oh, di sini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ini merupakan programmer komputer, jasa konsultasi, analisis, desain, dan pemrograman dari sistem siap pakai, normanya 50%. Tuh, ya. Kegiatan pemrograman komputer. Itu. Oke, saya sudah diskusi juga ya. Mungkin di sini freelancer apa aja sih gitu. Nanti jasa-jasanya itu bisa dihitung di sini. Nah, mungkin teman-teman tanya, kalau misalnya jasa saya ini nggak bisa ketemu di sini, pakainya itu berapa persen gitu. Nih saya udah kasih tahu nih. Nah, jadi kalau misalnya tidak ketemu jasa yang teman-teman tidak pakai, gunakanlah yang ini. Ini nih, jasa perorangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Menarik ya, di sini definisi menarik nih. Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasi di tempat lain, seperti tukang semir sepatu. Masih ada ya tukang semir sepatu sampai sekarang ya. Tukang pijat, oh ada. Tukang ramal, oh tarot ini, tarot rame nih berarti. Penunjuk jalan, tour guide mungkin ya. Konsultasi pernikahan, oh my god, mungkin ini Bumble atau Tinder ya, atau CMB gitu ya. Aduh. Astrologi, spiritual, waduh, menarik ya. Layanan kencan, biro pernikahan, pemeliharaan hewan, wah ini pokoknya menarik ya. Lucu-lucu deh. Ini memang lucu banget. Ini tuh. Pokoknya kalau misalnya jasanya teman-teman freelance itu tidak bisa di ini, teman-teman bisa pakai yang 35%. Ya, 35 itu 30% ya. Ini di 96999 ya. Saya coba cari ini. 96999. 99 gitu. Mana sih? Kok nggak ketemu? Ada di bawah tadi pokoknya. Jasanya dia ada. Nah, ini nih, jasa perorangan lainnya tidak dapat klasifikasikan di tempat lain. Tapi sebelum menggunakan jasa ini, sebelum menggunakan yang 35% ini, teman-teman cari dulu gitu. Nanti saya akan kirimin nih lampiran ini per 15 dan lampiran ini kepada Mas Ranza supaya Mas Ranza dapat menyebarkan ke teman-teman ya. Atau mungkin saya kirimin di chat aja ya. Saya kirimin di chat. Nanti materinya pasti saya kirimin, tenang aja Mas. Materinya pasti saya kirimin. Ini materinya boleh kok di-share. Sebentar, ini saya pengen coba share nih ininya nih.
apa namanya persentase normanya. Jadi teman-teman bisa dapat cari sendiri ya. Nih saya share di chat. Oke, nanti saya akan share lagi. Saya akan share lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam contoh ini kita akan coba menggunakan yang pakai tarif 30%. Tapi ingat, sebelum pakai tarif yang 30% ini, teman-teman harus mencari dulu sebenarnya teman-teman tuh jasanya ada nggak sih di lampiran ini. Kalau nggak ada, barulah pakai yang ini, yang 35%. Gitu ya. Ini tuh 35 ini bagi yang di 10 ibu kota, ini ibu kota lainnya, dan ini untuk yang daerah lainnya ya, misalnya di Binjai, Pandeglang yang tadi ya. Oke, nah kita lanjut sekarang. Oke, nah bagaimana sih caranya menggunakan norma ini? Tadi seperti saya sudah bilang tuh, kita perlu hanya mengalihkan persentase norma ini dikalikan peredaran usaha selama 1 tahun atau totalnya ini selama 1 tahun gitu. Nah, ini ada beberapa ketentuan nih. Tadi normanya itu ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Tadi kan ditentukan oleh Per 17 gitu. Kemudian jika wajib pajaknya ini memilih norma penghitungan, maka tidak ada rugi. Yang ada hanya untung. Jadi yang ada hanya penghasilan neto gitu. Jadi penghasilan neto ini nanti akan dikurangi PTKP yang nanti akan dibayar gitu pajaknya gitu. Jadi tapi kalau misalnya masih di bawah PTKP ya nggak usah dibayar pajaknya gitu. Terus nomor 3 kita skip saja, nomor 4 kita skip saja, nomor 5 kita skip saja ya. Nah, nomor terakhir nih, dari norma penghitungan ini bisa saja pindah ke pembukuan, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar, tadi seperti saya sudah jelaskan. Kalau misalnya rajin banget mencatat pembukuan, yaitu silakan dilakukan. Gitu. Tapi biasanya kan kita ini kan kaum berbahan ya, aduh, nyatet omsetnya aja kadang-kadang, berapa sih omsetnya setahun? Mas Pepo, Mas Ranza, berapa omset saya setahun? Tolong dong ditanyain, saya mau tahu. Nah, yang penting kita juga kadang-kadang juga cuma mikirin kapan nih kerjaan keluar nih, boro-boro ngitungin omset gitu. Tapi ya minimal untuk menghitung pajak silakan dihitung omsetnya selama 1 tahun gitu. Next lagi. Nah, ini tadi PTKP ya. Jadi PTKP ini hanya untuk penghasilan non final atau untuk penghasilan tadi tuh freelancer tadi gitu. Jadi penghasilan total penghasilan besar dikurangin penghasilannya yang dikalikan norma baru dikurangin PTKP gitu. Nah, PTKP ini untuk yang single, saya yakin di sini banyak yang single ya. Single itu 54 juta per tahun. Jadi kalau misalnya setelah dikalikan norma penghasilan neto Anda masih di bawah 54 juta, itu artinya selamat, Anda tidak perlu bayar pajak karena masih di bawah PTKP. Nah, kalau misalnya Anda ini menikah, masuknya ke K0 nih, ditambah aja 54 juta ditambah 4.500.000 gitu. Nah, apa sih 0, 1, 2, 3 ini apa sih tanggungannya gitu. Jadi kalau misalnya Anda ini mempunyai anak ya, kawin mempunyai anak, nah jadi 63 juta. Jadi lebih banyak lagi. Anda menikah, Anda punya anak maksimal 3, Anda bisa mendapatkan PTKP sampai 72 juta per tahun. Jadi kalau misalnya penghasilan neto Anda tadi dari freelance itu di bawah 70 juta per tahun, Anda tidak perlu bayar pajak. Oke? Kita lanjut dulu ya. Nah, tarifnya itu berapa sih sebenarnya? Jadi misalnya ya, setelah dapat penghasilan neto, setelah dikurangin PTKP, ternyata penghasilan Anda itu masih ada gitu, masih ada penghasilannya, itu namanya setelah dikurangin PTKP namanya penghasilan kena pajak. Kalau misalnya penghasilan kena pajak Anda itu dari 0 sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Oke? Nah, kalau misalnya penghasilan Anda itu di atas 50 juta sampai 250 juta, dikenakan tarif pajak 15%. Tapi artinya itu bukan artinya sekonyong-konyong semuanya dikalikan 15%, enggak. Tapi harus dibikin lapisan atau dibikin istilah seperti kue lapis. Anda harus membagi penghasilan Anda menjadi, misalnya ya, penghasilan kena pajak Anda ini 100 juta. Berarti Anda perlu bagi dari 0 sampai 50 juta, 50 juta, kemudian atasnya 50 juta sampai 100 juta, 50 juta juga gitu. Jadi 50 jutanya dikalikan dengan 5%, 50 juta berikutnya dikali 15% gitu. Jadi bukan sekonyong-konyong semua penghasilan Anda dikalikan dengan tarif yang lebih tinggi, enggak.
tapi Anda harus buat dulu kue lapisnya, atau buat dulu burgernya, atau buat dulu sandwichnya gitu. Jadi setelah Anda mendapatkan penghasilan kena pajak, misalnya penghasilan kena pajak Anda 300 juta, berarti kan kena 20% nih. Berarti lapisannya adalah 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 juta sampai 250 juta, which is 200 juta itu 5%, dan 250 juta sampai 300 juta, which is 50 juta dikalikan 25%. Gitu. Ingat ya, ini sangat-sangat penting, jangan sampai miskonsepsi, karena menghitung penghasilan, pajak itu ada lapisannya. Jadi kata-kata ini ingat ya, ini jangan sampai ketinggalan nih, lapisan. Jadi bayangkanlah kue lapis, burger, nah itulah. Jadi lapar ya. Nah, bayangkanlah lapisannya itu sebelum Anda mengalihkan dengan tadi tarifnya gitu. Tarifnya tadi 5%, 5%, 20%, dan 30%. Nah, tarif ini sampai tahun 2021. Starting tahun 2022, tarifnya akan berubah sedikit. Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Nah, ini nih. Jadi kalau misal sebelumnya dari 0 sampai 50 juta dia kena tarif 5%, nantinya di tahun 2022 dari 0 sampai 60 juta tarifnya jadi 5%. Jadi lapisannya naik. Yang pertama ini lapisan 50, nanti tahun 2022 lapisannya sekarang akan berubah jadi 60 gitu. Jadi insert lapis 50, sekarang lapisannya 60. Nah, lapisan kedua dari 50 sampai 250 berarti kan lapisannya kan 200, 250 kurang 50, 200. Nah, sekarang jadi 190 karena dari 250 dikurangin 60 gitu. Nah, bagi orang-orang yang super kaya nih, kalau misalnya penghasilan kena pajaknya dia itu di atas 5 miliar, nah bagi bracket di atas 5 miliar ini akan dikenakan tarif 35%. Jadi kalau bagi orang-orang yang super kaya ya, teman-teman sultan gitu, yang mobilnya itu kinclong bener ya, gaul-gaulnya mungkin di daerah-daerah yang wah luar biasa gitu, jangan salah, mereka akan kena tarif pajak yang lebih tinggi gitu. Jadi pajak itu adil banget pajak di Indonesia itu. Semakin rendah penghasilannya tarifnya kecil, tinggi penghasilan tarif pajaknya gede gitu. Jadi jangan takut sama pajak di Indonesia. Lanjut lagi. Nah, ini jadi sampai tahun 2021 ya. Ini saya materinya sampai tahun 2021 aja. Karena kan memang kita kan masih tahun 2021 nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan belajar contohnya, contoh penghitungan penghasilan freelancer. Tapi karena saya tahu mungkin freelancer itu bukan satu-satunya penghasilan teman-teman, saya memberikan contoh dengan yang penghasilan bekerja dan juga penghasilan dari online shop gitu. Jadi teman-teman setelah ikut webinar ini komplit dapat belajar mengenai bagaimana sih cara ngitung penghasilan untuk orang pribadi secara komplit sekomplit-komplitnya gitu. Nah, oke kita mulai ya. Jadi Mas Bobby, bukan nama sebenarnya, hanya contoh. Belum menikah, tanpa tanggungan. Mas Bobby merupakan karyawan PT ABC, juga bukan nama sebenarnya ya. Jangan disambung-sambungkan. Juga Mas Bobby ini juga selain karyawan ya, karena aduh saya kurang lah ini untuk bayar cicilan apartemen kurang ya. Saya mau buka ini online shop di Tokiloka gitu. Dan juga Mas Bobby ini juga freelancer juga nih. Dia merupakan memberikan jasa. Dia bisa jasa desain. Kebetulan dia pas masih kecil loh, dia jago gambar gitu. Kemudian dia sekarang bisa bikin logo atau bikin ilustrasi, dia jago gitu. Nah, oleh karena itu dia menggunakan aplikasi Pepo gitu. Nah, di tahun 2021 ini Mas Bobby mendapatkan rincian penghasilan sebagai berikut. Nah, ini nih. Total penghasilan dari Pepo selama setahun, wah lumayan, dia dapat 300 juta dari Pepo. Nah, kemudian dia juga dapat dari karyawannya ya, dia dapat penghasilan neto dari PT ABC ya, sebesar 100 juta gitu. Jadi gaji setahun penghasilan netonya itu 1 juta. Itu dibuktikan di formulir SPT 1721A1 yang diberikan oleh PT ABC kepada Mas Bobby gitu. Nah, kemudian dia dari omset online shop di Tokiloka itu
dia juga mendapatkan total omset itu 200 juta setahun. Dihitung selama Januari sampai Desember 2021, omsetnya adalah 200 juta setahun gitu. Nah, karena dia ini suka main aplikasi-aplikasi ya. Nah, dia menang nih, dapat hadiah undian dari Shopee Pay Tanam Emas ya. Wah, dia dapat hadiah undian 20 juta. Wah, lumayan gitu. Lumayan dapat hadiah undian gitu. Tapi tahun 2021 ya ada berita duka cita juga, orang tua Mas Bobi berpulang ya. Dan orang tua Mas Bobi memberikan warisan kepada Mas Bobi sebesar 150 juta rupiah gitu. Jadi penghasilan Mas Bobi nih selama tahun 2021 nih gitu. Nah, keterangan tambahannya PT ABC ya telah memberikan formulir SPT 1721 A1. Jadi kalau misalnya Mas Bobi ini karyawan tetap itu diberikan formulir 1721 A1 setiap tahun, biasanya bulan Januari atau Februari karena kan batas lapornya bulan Maret, 31 Maret. Nah, dengan pajak yang telah dipotong di formulir 1721 A1 tersebut sebesar 2.300.000. Dan juga Shopee Pay memberikan formulir bukti potong PPh final dengan pajak yang telah dipotong sebesar 5 juta. Jadi karena hadiah undian ini pajaknya final 25%, jadi yang Mas Bobi terima itu cuma 15 juta dan dia dapat bukti potong sebesar 5 juta gitu. Nah, pertanyaannya, berapa nih jumlah pajak yang kurang bayar yang harus dibayarkan Mas Bobi di tahun 2021? Gitu. Nah, cara menghitungnya adalah seperti yang tadi saya sudah kasih tahu tadi. Nah, jadi langkah pertama adalah teman-teman perlu pisahkan mana penghasilan tidak final, mana penghasilan yang final, dan mana yang non-objek. Nah, silakan teman-teman dapat coba-coba dulu nih, cari-cari dulu nih, yang mana sih nggak final, mana yang final, mana yang non-objek. Oke, jawabannya adalah ini. Untuk penghasilan yang tidak final, terdapat dua, yaitu penghasilan dari PEPO selama setahun, tadi 300 juta. Nah, jadi penghasilan dari freelance itu sebesar 300 juta, itu penghasilan tidak final. Kemudian yang nomor dua adalah penghasilan tidak final, adalah penghasilan neto dari pekerjaan sebagai karyawan selama PT ABC selama 1 tahun. Nah, yang 300 juta ini artinya pajaknya harus kita bayar sendiri gitu. Nah, sedangkan yang penghasilan neto dari PT ABC, pajak ini sudah dipotong oleh PT ABC. Tadi tuh seperti yang saya sudah jelaskan di awal, pajak dibayar sendiri dan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain gitu. Yang kedua adalah penghasilan final. Nah, omset dari online shop selama setahun tadi 200 juta ya. Nah, 200 juta ini masuk ke dalam penghasilan final karena dia masih menggunakan yang 0,5% tadi tuh gitu. Ini juga penghasilannya, pajaknya juga harus dibayar sendiri. Jadi di sini bukan apa sih dibayar, yang dibayar itu pajaknya, bukan penghasilan yang dibayar, tapi pajaknya yang dibayar oleh si Mas Bobi ini gitu. Nah, terus dia dapat hadiah undian nih dari Shopee Pay Tanam Emas sebesar 20 juta. Nah, pajak ini sebesar 20% sudah dipotong oleh Shopee Pay tadi tuh. Kan dia dapat bukti potong sebesar 5 juta. Nah, kemudian yang penghasilan non objeknya juga harus dicatat. Warisan dari orang tua yang berpulang sebesar 150 juta ini merupakan bukan objek pajak, tapi tetap perlu dicatat di dalam SPT-nya si Mas Bobi. Gitu. Kita lanjut lagi. Kita sudah pisahkan nih ya, penghasilan tidak final, final non objek. Terus kita juga, nah sekarang kita hitung penghasilannya Mas Bobi dari freelance dan dari penghasilan sebagai karyawan gitu. Jadi setelah kita pisahkan nih ya, mana yang tidak final, mana yang final, mana yang objek, kita tambahin gitu. Yang perlu ditambahin terutama adalah yang tidak final. Karena yang tidak final ini yang perlu kita hitung pertama kali gitu. Jadi yang tidak final kan dapatnya dari PEPO tuh. Dari PEPO selama tahun 2021 Mas Bobi dapat orderan banyak dari PEPO sebesar totalnya PEPO berikan, Mas Bobi penghasilan Anda setelah saya potong komisi, setelah saya potong biaya transfer bank, totalnya itu selama tahun 2021 300 juta Mas gitu. Nah, berarti penghasilan brutonya Mas Bobi dari PEPO itu adalah 300 juta gitu. Nah, penghasilan 300 jutanya ini, ingat, ini penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto yang banyak ini
perlu dikecilin lagi untuk dapat penghasilan netonya dengan dikalikan norma sebesar yang kita udah anggap ya 35% gitu. Jadi instead dipajakin dari penghasilan sebesar 300 juta, Mas Bobi itu hanya dipajakin dari 105 juta nih. 35%-nya dari 300 juta. Totalnya hanya 105 juta. Gitu. Jadi tidak semua penghasilan dari Pepo ini akan dipajakin, tapi dikalikan dulu dengan normanya untuk menentukan penghasilan netonya gitu. Dapat penghasilan sebesar 105 juta gitu. Dan juga dari PT ABC dijelaskan bahwa penghasilan netonya itu sebesar 1 juta, ditambahin juga sebesar 100 juta gitu. Penghasilan itu dari PT ABC data dari mana? Dari formulir 1721 A1, di situ ada tuh penghasilan neto. Pasti ada, cari aja gitu. Kalau misalnya teman-teman bekerja pasti ada tuh kolom penghasilan neto gitu. Nah, total penghasilan neto Mas Bobi dari Pepo dan dari karyawan di total sebesar 205 juta. 205 juta gitu. Nah, karena setelah dapat total penghasilan neto, sekarang dikurangin dengan penghasilan tidak kena pajak gitu sebesar 54 juta gitu. Jadi Mas Bobi hanya dipajaki dari 151 juta gitu. Jadi bandingkan ya, kalau misalnya nggak ada norma dan nggak ada PTKP, Mas Bobi itu dipajakinnya itu 400 juta. Kan 300 sama 100 tuh, 400 juta tuh. Tapi karena ada norma 35% dan dikurangin lagi PTKP, instead dipajakin dari 400 juta, Mas Bobi itu cuma dipajakin dari 151 juta, alias cuman sepertiganya mungkin. Nah, itu kan mantep banget tuh, adil banget pajak Indonesia gitu. Nah, setelah itu Mas Bobi akan dihitung pajak penghasilan terutangnya. Karena 151 juta, ingat dibuat burger atau lapisan. Lapisannya adalah 0 sampai 50 juta dan 50 juta sampai 151 juta. Gitu kan belum sampai 250 juta tuh. Gitu. Nah, lapisannya 5% dikali 50 juta, hasilnya tuh 2.500.000. Dan juga yang berikutnya adalah 15% dikali 101 juta. Jadinya 150.000. Jadi penghasilan 151 juta ini enggak sekonyong-konyong dikalikan 15%, enggak. Tapi dibuat dulu lapisannya. Lapisan yang pertama dikali 50 juta, lapisan yang kedua dikali 101 juta. Gitu. Nah, kemudian total pajak penghasilan terutangnya 17.650 gitu. Berarti ini yang harus dibayar Mas Bobi? Oh enggak. Kan sudah dipotong tuh oleh PT ABC sebesar 2.300.000. Nah, ini harus dikurangin dulu. 17.650 dikurangin PPh 21 yang sudah dipotong oleh PT ABC sebesar 2.300.000. Nah, yang harus Mas Bobi bayar adalah sebesar 15.350.000 rupiah. Dibayarkannya mekanismenya lewat kode KAP KJS 411125.200 bisa dengan fitur pajak pay di online pajak gitu. Oke, jadi dari sini bisa kita rekapitulasi nih. Mas Bobi selama tahun 2021 mendapatkan penghasilan ya 300 sama 100 ya, 400 juta. Dia cuma bayar 15.350.000. Bisa lah, bisa bayar lah segitulah. Ada kok duitnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan next ke yang berikutnya nih. Nah, penghasilan finalnya gitu. Nah, penghasilan finalnya ini enak banget. Malah lebih enak yang penghasilan final karena dia itu omset dari online shop-nya 200 juta ya. 200 juta. Itu pajaknya hanya 0,5%-nya dari 200 juta. Ya, 0,5% dari 200 juta. Which is hanya 1 juta. Nah, 200 juta ini kan total selama setahun nih, tapi dia harus dibayarkan pajaknya sendiri sesuai omsetnya per bulan. Jadi kalau misalnya bulan Januari dia itu 20 juta, ya 20 juta dulu, dikali 0,5%. Itu berapa ya? Ya nanti dihitung sendirilah gitu. Nah, itu harus dibayarkan per bulan gitu. Nah, tapi di sini adalah 0,5% dari omset. Jadi dikali total penjualannya. Kalau misalnya teman-teman itu ada harga modalnya ya,
bukan dikalikan atas untungnya, tapi dikalikan atas omsetnya gitu, bukan atas untungnya ya, tapi atas omsetnya. Kalau misalnya teman-teman mau bayar pajak lebih kecil lagi, ya itu harus dilakukan pembukuan gitu. Tapi kalau misalnya pakai pembukuan, tidak bisa pakai 0,5% ini gitu. Tapi biasanya sih orang-orang akan pakai 0,5% karena ini kecil banget, mudah banget, sederhana banget, dan sangat-sangat di-prefer lah oleh pengusaha 0,5% ini. Gitu. Kita lanjut ya. Untuk hadiah undian dari Shopee Pay Tanah Emas ya, jadi sudah dipotong oleh Shopee-nya sebesar 5 juta, 25% kali 20 juta. Jadi cukup hanya dilaporkan saja, tidak perlu dibayar lagi oleh Mas Bobi. Nah, juga penghasilan dan PPh final akan dicatat pada kolom penghasilan final. Dan ini khas saya nih, stop di sana selesai. Sudah final, sudah selesai ya, sudah tidak ada partai lagi, tidak ada partai lanjutan lagi kalau misalnya sudah partai final di bulu tangkis ya. Dan juga penghasilan tidak final ini tidak digabung ke dalam penghasilan non final. Makanya tadi sudah saya bilang pertama-tama pisahkan dulu mana yang non final, mana yang final, mana yang bukan objek gitu. Oke. Nah, sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya belum jelas silakan dapat bertanya di kolom chat. Dan juga untuk penghasilan non objek, warisan dari orang tua Mas Bobi yang berpulang sebesar 150 juta akan dicatat pada kolom penghasilan non objek pajak dan stop di sana juga. Selesai, tidak dibayar pajaknya, hanya cukup dilaporkan saja penghasilannya gitu. Ini adalah penghasilan non objek pajak gitu. Jadi begitu caranya ya. Hitung bedakan penghasilan mana non final, final non objek, hitung pajak penghasilan non final dan final, dan laporkanlah semua. Jadi begitu cara menghitung pajak penghasilan freelancernya. Nah ini skemanya nih, seperti tadi saya sudah bilang ya. Jadi kita tambahkan semua peredaran usaha atau misalnya yang tadi tuh penghasilan dari Pepo ya, tambahkan semua atau dari karyawan, tambahkan semua dikali persentase normanya ya, PR17 PJ 2015 tadi sudah saya kasih tahu juga, dapat penghasilan netonya. Ini kalau misalnya ada penghasilan lain atau dari luar negeri ya sepertinya belum ada ya. Dan juga setelah dapat penghasilan dari netonya, dikurangi dengan zakat penghasilan ya, zakat penghasilan jarang juga sih, atau setelah dapat penghasilan itu dikurangin PTKP, dapat penghasilan kena pajak dan dapat PPh terutang. Ini skemanya seperti tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Ini adalah skema ngitung penghasilan netonya. Gitu. Kita lanjut. Oke, saya mau jelasin juga nih tentang peredaran bruto tertentu itu sebenarnya makhluk apa sih dapat pajaknya kecil banget cuma 0,5% ya. Jadi di sini pemerintah tuh telah menyederhanakan pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, tidak termasuk BUT. BUT itu bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu apaan? Bentuk usaha tetap itu adalah perusahaan Indonesia tapi itu nggak ada PT-nya. Emang bisa ya perusahaan Indonesia nggak ada PT-nya? Bisa aja gitu. Apa tuh contohnya? Contohnya ya itu tuh bank-bank di Sudirman tuh, HSBC, HSBC sudah ada sih, Citibank dan Standard Chartered itu dia nggak ada PT-nya, jadi dia pakai nama luar gitu. Tapi kita nggak usah bahas lebih lanjut ya. Nah, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM ya yang di bawah 4,8 miliar omset setahun untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Ketentuan ini diatur dalam PP. PP bukan nama mall, PP juga bukan nama perusahaan, PP adalah peraturan pemerintah tahun 2018. Tarifnya adalah 0,5% dikalikan total omset. Gitu. Nah, ini patokannya nih. Penggunaan PP 23 tahun 2018. Pengusaha akan secara default. Jadi, pengusaha itu akan secara langsung ketika berusaha akan langsung menggunakan PP 23 gitu. Tidak menggunakan norma. Jadi tidak menggunakan norma ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berusaha itu di saat ini setelah tahun 2018 teman-teman akan langsung menggunakan tarif 0,5% gitu. Nah, jika teman-teman mau menggunakan norma, ya teman-teman harus mengajukan permohonan ke kantor pajak. Tapi kalau misalnya teman-teman saya 0,5% itu sudah paling mudah, saya 0,5% saja dari omset sebulan, mudah banget gitu. Nah, tapi jika teman-teman di sini menggunakan norma ya, norma ini tidak hanya untuk freelancer, tapi bagi usaha juga ada, kan? Seperti saya sudah tunjukkan. Kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan norma, ya tidak bisa kembali menggunakan PP 23, tidak bisa lagi menggunakan 0,5%, alias no turning back. Wih, keren ya no turning back ya. Dan juga
penggunaan PP 23 tahun 2018 hanya berlaku selama periode tertentu. Setelah berakhir, maka tidak bisa lagi digunakan dan harus menggunakan norma. Jadi norma itu adalah seperti tadi saya sudah sampaikan, itu nanti akan dipakai juga gitu. Nah, berapa periode tertentunya? Periode tertentunya bagi orang pribadi adalah 7 tahun, dan bagi badan usaha untuk PT adalah 3 tahun, untuk CV adalah 4 tahun gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah wajib pajak lama ya, sudah mulai berusaha itu sebelum tahun 2018, maka mulai tahun pajak PP 23 ini berlaku. Jadi kalau misalnya bagi PT, ya tahun ini udah nggak bisa pakai norma lagi. Tidak bisa pakai PP 23 tahun 2018 lagi, harus menggunakan pembukuan gitu. Karena kan mulanya kan 2018, 2019, 2020. Di tahun 2021 ini PT itu tidak bisa lagi menggunakan PP 23 tahun 2018. Dan sedangkan untuk CV, firma dan koperasi tahun ini terakhir untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Kenapa? Kan 4 tahun. Mulai dari tahun PP berlaku. Berlakunya kapan? 2018. Berarti kan 2018, 2019, 2020, dan 2021. Nah, orang pribadi lumayan. Masih sampai tahun 2024 kalau misalnya usahanya itu mulai sebelum tahun 2018. Berarti kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai tahun 2024 nih masih bisa pakai yang 0,5%. Mudah banget lah intinya gitu. Mudah banget pakai yang 0,5% ini masih sampai tahun 2024. Nah, kalau misalnya teman-teman ini baru punya NPWP tahun 2021 ini, akan dimulai sejak tahun pajak terdaftarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya baru buka PT nih tahun 2021, ya berarti mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Atau teman-teman pribadi baru buka online shop di tahun 2021 ini. Berarti mulainya masih lama, masih sangat panjang. Dari 2021, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2027. Yes, lama banget ya kalau misalnya untuk orang pribadi gitu. Nanti ya saya jelaskan mengenai PP 23 tahun 2018 ya. Gitu. Dan juga ini bukan objek PP 23 tahun 2018 adalah penghasilan yang dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi freelance ini, pekerjaan bebas itu masuk freelance ya. Freelance ini nggak bisa dikalikan tarif 0,5% gitu. Walaupun kayaknya aduh kecil banget sih 0,5% tuh kayak dikit banget, saya pengennya pakai yang itu nggak bisa. Ini tidak boleh bagi yang 0,5%, tapi tadi itu pakai norma gitu. Yang nomor 2 tidak bisa dari penghasilan di luar negeri. Juga tidak dikenakan atas penghasilan yang dikenai PPh final yang sebelumnya sudah dikenai PPh final ya. Contohnya sewa rumah, misalnya teman-teman juragan kos-kosan, teman-teman nyewain apartemen teman-teman mungkin di Airbnb, nah itu juga tidak boleh dikenakan 0,5% gitu. Jasa konstruksi, PP usaha migas, dan lainnya yang diatur misalkan peraturan pemerintah. Juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ini sebenarnya nomor 4 agak lucu sih, karena kan udah bukan objek pajak yang ngapain dipajakin lagi. Gitu. Oke, nah saya juga kasih tips ya. Silakan teman-teman untuk dapat buat tabel ini, untuk memudahkan ya. Jadi teman-teman silakan dapat bagi teman-teman dari Januari sampai Desember, kemudian teman-teman catat omset per bulan ya. Ini saya kasih contoh aja gitu. Omset per bulan misalnya Januari 15 juta dan seterusnya ya, dikalikan PP finalnya 0,5% gitu. Nah, kemudian beberapa poin penting tentang PP final 0,5% ini, saya sangat suka sih PP 0,5% ini karena tarifnya kecil banget. Nah, dia akan disetor menggunakan ID billing dengan kode KAP KJS. Ini nih, angka keramatnya nih, 411128 420. Ini saya sudah hafal sekali karena wah ini mantap banget ini. 411128 420. Nah, itu tuh bayar PPh 0,5% per bulan. Bisa dibedakan dengan banyak cara. Datang ke bank, internet banking, mobile banking, termasuk dengan fitur pajak pay di online pajak gitu. Dan kemudian bayarnya adalah setiap bulan, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi bagi usaha teman-teman di bulan Oktober, teman-teman harus bayar di 15 November. Kalau misalnya teman-teman bayarnya baru sekarang 20 November, ya itu telat, siap-siap aja didenda gitu. Tapi kita nggak bahas mengenai denda ya gitu. Nah, bila jatuh di tanggal merah, maka paling lambat
dibayarkannya di hari kerja berikutnya. Jadi kalau misalnya tanggal 15 itu jatuhnya di hari Sabtu atau hari Minggu, ya jadi hari Senin nanti gitu. Atau misalnya di tanggal merah di hari kerja berikutnya sesuai dengan kalendernya yang diatur oleh pemerintah gitu. Nah, silakan juga buat kertas kerja rekapitulasi seperti ini ya. Percayalah teman-teman, ini sangat berguna untuk membantu teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman adalah pengusaha online shop, silakan buat ini. Tapi kalau misalnya teman-teman freelancer di Pepo, cukup catat totalnya saja dikalikan dengan norma. Begitulah kira-kira. Oke. Nah, sekarang adalah SPT tahun orang pribadi ya. Sekarang setelah menghitung pajaknya, teman-teman akan menghitung SPT tahun orang pribadi. Nah, ini adalah penyusunan SPT tahun orang pribadi ya. Pertama adalah penggolongan jenis penghasilan, tidak final, dan bukan objek. Wes, kita sudah tahu, sudah belajar tadi barusan. Kemudian kita jumlahkan semua penghasilan tidak final, penghasilan itu dari usaha dan pekerjaan bebas ya. Tapi kalau misalnya dia yang 0,5% ya masuk ke dalam final ya. Kemudian penghasilan itu dari dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Tadi seperti tadi sudah kita bilang, gampang, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian dapat penghasilan netonya. Dapat penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, dapat penghasilan kena pajak. Kemudian dihitung PP terutangnya, dikurangi kredit pajak ya, tadi seperti tadi sudah dibayarkan oleh kantor ya, dibayarkan. Nah, baru dapat PP kurang bayar. Nah, PP kurang bayar ini yang disetor ke negara gitu. Kode KPK jasa 411125-200 ya untuk orang pribadi. Nah, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan neto tidak final tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini paling menarik nih. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah hitung, saya penghasilan dari freelancer saya segini, dikali penghasilan neto ternyata masih di bawah 54 juta. Masih di bawah 54 juta Pak Daniel. Ya itu artinya teman-teman tidak usah lapor SPT tahunan. Mantap, tidak usah lapor karena misalnya dia di bawah penghasilan tidak kena pajak gitu. Mantap ya. Nah, ini adalah formulirnya ya. Nanti kita tidak perlu bahas ini secara satu-satu ya, karena ini akan dibahas di nanti kita ngisi SPT-nya di aplikasi online pajak. Ada formulir 1770, 1771, 1772, 1773. Dan juga lampirannya cukup banyak, ada surat setoran pajak, neraca ya. Ini kalau misalnya teman-teman ini cukup advance ya, tapi kalau misalnya teman-teman itu hanya membayar tadi pajak kurang bayar, yang disetor cukup surat setoran pajak ya. Dan kalau misalnya teman-teman di online shop tadi nih, rekapitulasi bulanan peredaran bruto. Yang mana Pak rekapitulasi bulanan peredaran bruto? Tadi tuh yang tadi saya udah kasih tahu. Yang ini. Nih, yang ini nih. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto ini harus disetorkan. Jadi, buatlah worksheet ini. Nanti di akhir tahun di-print sebagai PDF dan dilaporkan sebagai lampiran SPT 1770 gitu. Jadi yang saya ajarin sekarang tuh nanti niscaya akan sangat berguna nanti di bulan Maret tahun depan ya. Nanti juga ini ada ini ya. Fotokopi formulir 1721A1 juga di kalau misalnya teman-teman bekerja ya gitu. Jadi ya cukup yang ini, yang teman perlu perhatikan ini rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan fotokopi 1721A1 kalau misalnya teman-teman bekerja gitu. Oke, sekarang adalah simulasinya ya, pengisian SPT tahunan di orang pribadi di online pajak. Tapi sebelumnya saya stop share dulu untuk kita dapat mulai diskusi. Mungkin Mas Ranza dapat on cam kembali. Mungkin kita bisa diskusi dulu, Mas ya. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi. Luar biasa ya ini materinya ya, sangat bermanfaat. Ini ada pertanyaan ini sih, udah ada beberapa pertanyaan sih Pak. Siap. Pertama dari Mas Dwi. Oke. Dari Mas Dwi ini terima kasih Mas Daniel, materinya bermanfaat banget karena berhubung teman-teman freelancer pada bingung hitung pajak. Jadi selama ini banyak bingung pajak. Izin bertanya, gimana jika kasus freelancer yang menggunakan mata uang non rupiah? Lalu apakah perhitungannya setelah menghasilkan dikonvert rupiah atau saat masih non rupiah termasuk mata uang kripto? Itu yang pertama. Pak Daniel monggo dijawab dulu. Oke, wah ini menarik banget nih. Wah, bagus ya. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kalau misalnya dapat penghasilannya itu dari website luar negeri gitu lah ya Mas ya. Oke. Jadi itu silakan dirupiahkan dulu Mas. Gitu, dirupiahkan dulu. Jadi pajak di Indonesia itu dihitung dengan mata uang rupiah. Gitu. Silakan dirupiahkan dulu dengan kurs yang ada ya. Jika ingin lebih detail lagi silakan menggunakan kurs Menteri Keuangan
pada akhir tahun, nanti di tanggal 31 Desember, ada tuh silakan teman-teman googling kurs Menteri Keuangan. Itu nanti dikalikan dengan total penghasilan teman-teman selama setahun gitu. Atau kalau misalnya mau lebih detail lagi, kurs setiap bulan, Januari dikali kurs Menteri Keuangan bulan Januari, karena dia tuh berubahnya setiap bulan gitu. Nah, kalau misalnya penghasilan dari kripto, nah ini menarik juga nih, kalau penghasilan dari kripto ini teman-teman juga perlu rupiahkan dulu gitu. Menggunakan kurs Menteri Keuangan gitu. Tapi kita nggak bahas kripto dulu Mas ya, kali ini Mas ya. Kita cukup bahas freelancer dulu, tidak perlu melebar dulu ini karena ini belum ada peraturannya tadi kripto itu. Siap. Iya. Oke, selanjutnya masih dari Mas Dwi nih. Saya juga mau nanya, bagaimana jika ada seseorang belum menikah atau berkeluarga, tapi mempunyai tanggungan dari saudara atau keluarga? Apakah itu juga mempengaruhi PTKP? Oke, wah ini PTKP ya. Memang PTKP ini menarik nih. Jadi PTKP itu ya, itu hanya bisa untuk tanggungan yang 1 derajat ke bawah atau ke atas dan saudara gitu. Jadi saudara atau semenda ya. Jadi yang boleh itu adalah untuk anak dan orang tua gitu. Jadi untuk adik nggak boleh, karena adik kita kan tanggungannya orang tua gitu. Atau untuk apa namanya, ponakan itu juga nggak boleh Mas. Atau misalnya kita kan hidup sama mungkin satu keluarga kita, adik kita udah married tinggal di rumah kita juga, karena mungkin dia itu pengangguran, kita yang bayarin sekolah anaknya, kita bayarin ponakan kita, itu juga nggak boleh jadi tanggungan gitu. Jadi yang boleh itu hanya anak kandung dan orang tua ya, orang tua gitu. Sebenarnya bisa sih anak angkat juga, tapi kita akan fokusnya ke ini ya, anak kandung dan orang tua aja gitu, Mas Ranza. Oke, siap. Begitu Mas Dwi ya, semoga bisa ya, menjawab mudah-mudahan. nih. Ya, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya dari Mas Victor Alboin. Oke. Mas, pendapatan bunga dan dividen itu final. Apakah bunga dan dividen tersebut kita dapat bukti potongnya atau enggak? Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya misalnya ya pendapatan bunga nih, maksudnya bunga apa dulu nih? Kalau misalnya kebanyakan sih bunga itu kita tidak dapat bukti potongnya gitu. Misalnya kita dapat kita tahu dong buku bank ya. Buku bank itu kan, atau kita buka m-banking, di situ ada namanya pajak, ada namanya bunga. Nah, bunga itu tuh yang pajak final gitu. Yang should be dicatat di penghasilan yang bersifat final gitu. Penghasilan final itu bunganya ditotalin sama setahun dan juga pajaknya ditotalin selama setahun gitu. Oh, jadi tadi apa lagi pertanyaannya? Dilakukan pencatatan ya, jadi bunga itu ya nanti dikumpulin ya. Iya, tapi itu cukup dicatat aja, nggak usah dibayar lagi. Kan tadi tuh sudah dipotong oleh pihak lain, sudah dibayarkan oleh banknya gitu. Kita terima netnya aja gitu. Iya. Tidak ada bukti potong ininya ya, maksudnya yang secara lamsamnya itu nggak ada ya berarti ya? Biasanya ya dalam prakteknya itu nggak ada. Jadi kita perlu hitung sendiri. Yes. Cara hitung sendirinya gimana? Ya di gross up. Itu tarifnya kan, kalau tarif bunga itu 20% ya. Kalau misalnya tarif obligasi itu ya sekitar 20% juga, nanti di gross up aja gitu. Kalau misalnya ingin dimasukkan. Iya, gitu, itu dia Mas Victor. Jadi nggak dapat, cuman bisa dicatat gitu satu-satu di gross up. Oke. Praktisnya ya, oke. Yes. Selanjutnya dari Kak Diandra, ini Pak, saya diberitahu kalau penghasilan kurang dari PTKP tetap harus lapor SPT, tapi tidak bayar supaya tidak denda. Yang benar bagaimana Pak? Oke. Jadi memang seperti tadi saya sudah bilang tuh, jadi kalau misalnya dia itu penghasilannya di bawah PTKP, biasanya nanti akan dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif gitu. Jadi kita ada status khusus nih, wajib pajak non efektif gitu. Nah, wajib pajak non efektif itu tuh yang nggak usah lapor SPT gitu. Tapi kalau misalnya belum jadi wajib pajak non efektif, ya memang tetap harus lapor gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kayaknya saya nggak akan dapat penghasilan lebih dari PTKP deh. Nah, barulah dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif. Setelah dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif, baru tidak usah lapor. Tapi kalau misalnya teman-teman ini pengusaha produktif ya, setiap tahun masih berusaha dengan sangat-sangat baik ya, pasti teman-teman ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dong ke depannya. Nah, biasanya tidak akan dikabulkan menjadi wajib pajak non efektif oleh kantor pajak. Gitu Mas Ranza. Jadinya tidak sekonyong-konyong, memang tidak sekonyong-konyong tidak lapor pajak ya kalau misalnya dia itu masih produktif gitu. Kalau misalnya tidak produktif,
dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif, baru tidak usah lapor SPT lagi. Gitu, Oke. Mas. Jadi triggernya setelah dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif ya, baru Iya, disingkat WPNE. WPNE baru bisa tidak lapor SPT. Tapi selama itu tidak ada sih disarankan lapor aja gitu ya SPT ya. Iya, tetap lapor ya. Sampai dikukuhkan atau tidaknya itu nanti ya gitu ya. Oke. Itu dia Diandra ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Iya, Oke, selanjutnya dari Muhammad Nur Iman. Mau tanya Bang, penghasilan FL itu apa ya? Freelance. Iya. Penghasilan freelance kan kadang tidak tetap di 50 juta, bisa lebih atau kurang. Apabila di tahun pertama penghasilan saya 50 jutaan dan di tahun kedua 75 juta, apakah akan berubah menjadi 15%? Terima kasih. Jadi ada perubahan penghasilan. Iya. Tadi tuh Mas, kita perlu tentukan dulu tuh lingkaran besarnya berapa, kemudian dikalikan norma, dikurangi dengan PTKP gitu. Nah, penghasilannya ini setelah mendapatkan PTKP, setelah dikurangi PTKP itu ternyata itu 75 juta, ya itu harus dibuat dulu lapisannya. 0 sampai 50 itu 5%, 50 sampai 75 25 juta dikalikan 15%, gitu Mas. Ngerti nggak, Mas? Lapisan yang tadi itu ya. Dan juga antara tahun ke tahun itu tidak berkaitan. Makanya tadi saya benar-benar bilang, karena pajak itu tuh tahun pajaknya orang pribadi itu 1 Januari sampai 31 Desember. Oleh karena itu tadi saya benar-benar tegaskan, kita benar-benar harus hitung dari Januari sampai Desember, gitu, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Begitu Mas Ranza. Oke, terima kasih. Jadi itu tahun per tahunnya tidak terkait, itu sebenarnya kuncinya ya. Jadi berubah atau tidaknya tergantung nanti lapisannya bagaimana gitu kan ya. Iya. Itu kan. Lapisan itu tergantung berubahnya maksudnya, Mas. Oh ya, lapisan itu tergantung berubahnya ya, betul. Iya, tapi tidak mempengaruhi dari tahun ke tahun. Iya, betul. Itu terpisah, terkat gitu. Jadi tahun 2001 ya berbeda lagi lapisannya, 2022 nanti juga berbeda lagi lapisannya gitu kan ya. Dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau misalnya 2021 dihitung dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember. Enggak dihitung dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021, enggak. Iya, itu dia kuncinya ya berarti. Kuncinya itu tahun per tahun. Tahun per tahun. Ya, itu yang perlu diingat gitu. Jadi Mas Muhammad Nuriman, jadi itu dia kuncinya tahun per tahun gitu. Ya, tahun per tahun. Selanjutnya dari Kak Yohanes Budi nih. Sore saya Yohanes mau tanya, maaf sedikit keluar dari jalur pembahasan. Kalau menjadi freelancer akunting dan pajak, apakah memerlukan izin sertifikasi ketentuan khusus selain dari pengalaman dan anggota dari perkumpulan yang legal? Freelancer berarti ini freelance akunting dan pajak. Secara ketentuan yang menjalankan tugas ini memerlukan sertifikasi atau enggak nih Pak Daniel kira-kira? Kalau untuk yang ngurusin accounting saudaranya sih aja sih nggak usah sih, Mas. Ya. Atau ngitung pajak saudaranya juga nggak usah lah. Yang penting saudaranya bayar aja akhirnya. Yang penting ada duitnya nggak nih? Gitu kan kalau kita ngurusin pajak saudara, lu sih saudara-saudara kan gue juga butuh makan, gitu jajan. Biasanya sih kalau misalnya untuk apa namanya? Untuk yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu profesional ya, tapi memang kita bisa gitu ya, itu tidak perlu ada jasa khususnya sih. Tapi kalau misal di pajak sendiri kan ini pajak ya Mas ya, kalau misal pajak sendiri itu baru butuh surat kuasa atau misalnya butuh kemampuan khusus itu kalau misalnya dia itu sudah menandatangani SPT-nya gitu. Jadi SPT itu yang misalnya SPT Mas Ranza, saya sebagai kuasanya tanda tangan bukan Mas Ranza, saya tanda tangan. Nah itu saya butuh kemampuan khusus. Iya, betul. Tapi kalau misalnya Mas Ranza yang tanda tangan, saya cuma bantuin aja ngisinya, itu nggak usah. Nggak perlu ya? Oke. Jadi ranahnya kalau udah surat kuasa penandatanganan SPT salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Surat kuasanya. Ada surat kuasanya. Itu baru butuh izin khusus ya? Tapi kalau misalnya ngisinya lewat Zoom meeting kayak gini, nanti tetap Mas Ranza yang submit, ya nggak usah sebenarnya. Iya, betul. Jadi, ya. Walaupun misalnya saya secara komersil mempublikasikan saya ini freelancer akunting pajak loh, saya bisa ngisi SPT. Walaupun begitu ya, tapi selama ranahnya nggak ada penandatanganan yang bersifat itu nggak masalah ya. Iya Mas. Iya. Oke, siap. Ini supaya aman sih kayaknya ini Mas.
Mas Iya, Yohanes kalau ini. misalnya Ya. makanya itu kalau misalnya kita udah tanda tangan SPT-nya orang lain tuh hati-hati. Yes, Hati-hati. itu dia. Ya, Itu karena dia kita Mas juga Yohanes. kita juga bertanggung jawab. Triggernya itu Oke. ya, selama hanya membantu cara mengisi nggak masalah. Gitu ya. Tapi Oke. kalau misalnya udah ada surat kuasanya gitu, itu udah dijempolin sama Mas Yohanes tuh. Oke, siap. Ya, Selanjutnya dari Kak Anis, selamat sore Pak. Pak, saya kan dapat penghasilan atas gaji di perusahaan saya selama 5 bulan. ya. Tapi perusahaan saya tidak pernah melaporkan PPh 21. Apa penghasilan tersebut tetap saya masukkan ke SPT tahunan atau tidak? Itu yang pertama. Nah, menarik. Ya, Oke, itu dulu Mas, ya, itu dulu Mas. Itu dulu kali ya. Oke. Ya, karena yang baru ada bukti silakan. potong penghasilan freelancer. Jadi ini gimana nih gitu? Si PPh 21 dari perusahaan ini selama 5 bulan yang tidak pernah dilaporkan. Oke, jadi kalau misalnya penghasilannya tadi penghasilan siapa? Siapa nanya? Kak Anis Ya, Noviana. jadi kalau misalnya penghasilannya Kak Anis ini tidak dipotong pajak oleh perusahaan, ya balik lagi. Kak Anis yang harus hitung sendiri pajaknya. Cara ngitung pajaknya gimana? Ya kalikan dengan tadi tuh norma gitu. Ada kok normanya karyawan ada. Cari aja. Pegawai karyawan swasta ada normanya itu. Jadi anggap sebagai penghasilan yang tidak non final gitu. Oke, ya. Ada normanya. Tapi bentar. Normanya itu kalau nggak salah normanya itu kalau nggak salah nggak ada deh. Jadi nggak bisa dikalikan norma. Tapi itu sih tetap intinya harus kita hitung sendiri pajaknya. Tetap harus dilaporkan jadi Pak ya. Tetap harus dihitung pajaknya. Iya. Harus dihitung dan dilaporkan ya. Iya, langsung dikurangin PTKP aja. Gitu. Langsung kurangin PTKP. Nah, itu dia Kak Anis. Jadi tetap ya. Tetap dibayar. Kalau misalnya perusahaan nggak bayar, kita yang bayar. Tapi kan, betul. Ya itulah. Menderitanya di situ, Mas Hansa. Karena kita yang harus bayar gitu. Betul. Padahal sih sebenarnya lebih enak ya. Biasanya kan kantor udah potong kan. Iya, biasanya HRD yang potong. Betul. Oke. Nah, ini selanjutnya dari Mas Heru. Saya mau nanya, kenapa perhitungan pajak di Indo menggunakan sistem self-assessment? Bukannya itu rawan manipulasi data dari wajib pajaknya ya, Mas? Itu dia pertanyaannya, Mas Heru. Wah, ini menarik banget pertanyaan ini. Iya, memang di Indonesia ini sistemnya self-assessment, Mas. Karena sebelum tahun 83 itu sistemnya itu official assessment alias pemerintah yang nentuin pajaknya itu berapa gitu. Tapi itu ada istilahnya compliance cost atau biaya pemungutan pajak itu tinggi banget kalau misalnya pakai official assessment gitu. Oleh karena itu, agar biaya pemungutan pajaknya itu tax collection cost-nya itu lebih rendah, makanya pakai namanya self assessment. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita ngitung pajak kita sendiri itu artinya aman dari pemeriksaan pajak. Kalau misalnya kita nggak lapor penghasilan yang sebenarnya dan harta kita ternyata besar, bisa disuratin, Mas, gitu. Bahkan sekarang pajak lebih canggih lagi. Yang nggak punya NPWP pun bisa disuratin, disuruh bikin NPWP. Tahu dari mana ya nggak tahu juga. Canggih makanya sekarang, gitu. Makanya catatlah penghasilan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Memang bisa dimanipulasi nggak? Ya bisa aja. Bisa aja kita lapor penghasilan yang tidak sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti kita ternyata punya harta yang tadi atas nama kita itu gede banget ya. Misalnya kita cuma lapor penghasilan setahun 100 juta, tapi ternyata kita punya rumah 4 miliar, akan disuratin. Ini Anda punya harta, tapi kok penghasilan Anda punya harta 4 miliar, tapi kok penghasilan Anda cuma 20 juta sebulan, bagaimana cara belinya sih? Gitu. Nanti Anda perlu jawab. Gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong aman juga, nggak sekonyong-konyong kita bisa manipulasi dengan cara yang aman, enggak. Kita tetap harus lapor dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu, Mas Randa? Iya. Jadi gitu, Mas Heru ya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Iya, mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, boleh di chat atau mau langsung juga boleh. Nah, sementara nunggu teman-teman yang mau tanya, ini dari Pepo, bisa isi dulu ya. Ini ada link ini sambil nunggu teman-teman tanya. Yang untuk e-sertifikat nanti Pepo akan kasih sertifikat untuk semua peserta yang hadir di sini. Hanya untuk yang ngisi aja ya. Jadi nanti kita bikinin sertifikat di sini di web ini di link ini nanti diisi aja nama, email, segala macam, termasuk nanti semua materi kita kirim via email ya. Gitu. Ya. Atau saya coba lanjut dulu untuk yang ini website online pajak ya. Oke, sambil nunggu ya. Yang nanya kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Oke, silakan. Silakan teman-teman dapat ketik pertanyaan via chat ya.
Yes. Saya akan coba share dulu bagaimana mengisi SPT. SPT itu bukan seperti ya, SPT itu surat pemberitahuan. Nah, jadi surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi lewat online pajak. Ini saya coba share screen dulu. Nah, oke. Inilah website online-pajak.com. Nah, teman-teman perlu untuk sign up dan login terlebih dahulu di aplikasi kami nih. Teman-teman silakan buka aplikasinya online-pajak.com. Nah, di sini ada mulai sekarang atau login ya. Kalau mulai sekarang ini sign up, ini login, kita login ya. Kita login aja. Nah, loginnya di sini nih. Jadi teman-teman cukup masukkan email dan password. Gitu. Ini sudah ada email sama passwordnya, masuk gitu. Nah, online pajak ini bisa dibilang makin kemari makin canggih deh. Benar-benar makin canggih ya. Jadi di sini ya, teman-teman ini bisa untuk perusahaan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan di sini teman-teman itu akan di atasnya itu akan yang namanya itu bentar ya, masih loading. Namanya itu dia ini nih, badan, atau badan itu bukan body ya, badan itu artinya perusahaan atau korporasi. Nah, ini badan gitu. Nah, tapi teman-teman di sini bisa ubah menjadi ke pribadi gitu. Kalau misalnya teman-teman ini wajib pajak orang pribadi gitu. Nah, sekarang kita coba pilih untuk yang wajib pajak orang pribadinya ya. Kita coba buka atas nama Lisa. Jadi Lisa ini merupakan individual. Jadi bagi teman-teman freelancer silakan mendaftarkan NPWP-nya ya. NPWP ini yang harus sudah aktif juga di DJP Online ya. Sudah aktif dulu di DJP Online, dan teman-teman di sini pilih sebagai individual gitu. Nah, ini kan individual ya. Nanti bisa ubah juga ke badan, tapi kan nggak usah diubah ke badan gitu. Nah, teman-teman silakan isi informasi pribadinya. Nanti ada di sini ada detail profil, nama, alamat, kode pos, email, dan seterusnya, informasi pajak, NPWP, sertifikat digital, Paspres, dan KLU. Silakan masukkan gitu. Nah, teman-teman isi SPT-nya di ini nih, buat SPT tahunan yang teman-teman nanti bisa akses bulan Maret tahun depan. Nah, ini nih cara buat SPT-nya. Anda tinggal pilih apakah pekerjaan Anda saat ini, apakah Anda hanya karyawan? Kalau misalnya Anda hanya karyawan seperti saya, pilihnya karyawan. Tapi kalau misalnya Anda karyawan plus freelancer plus punya online shop plus yang lain-lain, masukinnya ke saya punya usaha sendiri. Nah, cara penghitungannya yang pencatatan ya, bukan pembukuan, pencatatan gitu. Kemudian kita mulai buat SPT 1770. Kemudian adalah data form, kita bisa isi tahun pajak 2020, SPT-nya normal. Kemudian langkah selanjutnya, silakan Anda masukkan harta ya. Di sini ada harta pada akhir tahun per tanggal 31 Desember 2021. Jadi penting banget mencatat semua saldo tabungan, semua saldo deposito, reksadana, saham per tanggal 31 Desember. Jadi mintalah atau cetaklah buku bank atau misalnya rekening deposito, rekening saham itu per tanggal 31 Desember untuk dimasukkan ke dalam harta yang ini nih. Gitu. Kita tinggal tambah harta nih. Nah, kode hartanya bisa kita pilih. Ada uang tunai, tabungan, yang apa tabungan lah ya. Tabungan. Misalnya tahapan BCA ya. Tahun perolehannya 2021. Oke, harga perolehan. Oh, sih? Sorry, ini kan SPT tahun 2020 ya. Jadi kita tanggal tahun 2020 itu isinya. Harga perolehan misalnya per tanggal 31 Desember 2020 100 juta. Tuh, keterangan misalnya nomor rekening 01010101, terus tinggal dipencet simpan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya harta lain, mobil, motor, nah dimasukin sini juga, tapi nggak apa-apa ya, saya masukin satu lagi ya. Tambah harta, misalnya rumah ada di sini. Bentar ya, ini. Tanah dan atau bangunan tempat tinggal ya. Kita punya rumah. Misalnya rumah Jalan Pepaya. Nah, tahun perolehan misalnya saya sudah punya rumah tuh dari tahun 2018 misalnya. Tahun 2010 deh, tapi sekarang masih nyicil gitu. Nyicil 20 tahun ya, nggak apa-apa gitu. Harga perolehan misalnya 1 miliar ya. Tuh, misalnya rumah Jalan Pepaya nomor 31 misalnya gitu. Terus simpan. Nah, karena kita masih ada cicilan rumah, kita lanjut ke bagian B, kita masih ada utang nih karena cicilan masih 20 tahun gitu. Misalnya kita tinggal tambah utang aja, kode utang misalnya, nah ini utang lainnya ya, lembaga keuangan bukan bank ini nih. Ini bukan uang, utang nih harusnya nih. Nanti saya coba revisi deh.
Misalnya pemberi pinjaman adalah PT Perumahan Sejahtera. Terus alamat pemberi pinjaman Jakarta, tahun pinjaman dari tahun 2010 tuh. 2010 misalnya. Nah, ini saldonya ini masukin saldo per tanggal 31 Desember 2020 nih. Misalnya kita sisanya tuh tinggal tadi 1 miliar ya, anggaplah kita utang 20 tahun, udah jalan 10 tahun, yang anggaplah tinggal 500 juta. Masukin 500 juta di sini. Gitu, nggak masalah. Gitu. Tinggal simpan. Nah, terus dimasukkan, lanjut ke bagian C. Nah, ini daftar susunan anggota keluarga. Karena dia ini wanita ini dianggapnya tidak kawin. Gitu. Jadi walaupun dia, misalnya dia itu sudah menikah, misalnya tadi kan Lisa ya, misalnya Lisa sudah menikah dengan Pak Parjo. Nah, Pak Parjo ini tidak dimasukkan ke dalam sini, gitu. Cukup dirinya sendiri saja, gitu. Langkah selanjutnya, nah, kalau misalnya dia ada penghasilan bruto atau PP final ya, kalau misalnya si Lisa ini dia ternyata jualan apa namanya toko kelontong gitu, atau misalnya dia jualan yang apa namanya skincare, lagi ngetren sekarang ya, dan dia masukin di sini nih, misalnya tambah penghasilan, periode pajaknya tinggal masukin dari Januari sampai Desember gitu. Kita skip saja gitu. Nah, ini kalau misalnya penghasilan bersifat final. Tadi kalau misalnya dapat bunga deposito, masukinnya di sini nih. Diskonto obligasi masukin di sini nih. Dapat utangnya masukin di sini gitu, atau dapat hadiah undian masukin di sini juga. Gitu. Banyak ya penghasilan final ya. Kita lanjut lagi. Lanjut ke, nah ini kalau misalnya dia dapat penghasilan yang bukan objek pajak, bantuan atau warisan. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi. Atau misalnya penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Biasanya jarang sih. Kita lanjut lagi aja. Langkah selanjutnya. Nah, ini biasanya kalau misalnya ini daftar pemotongan yang tadi tuh. Tadi kan saya sudah kasih contoh pajak yang dipotong oleh mohon maaf PT ABJ sebesar 2.300.000 tuh. Nah, ini ya dimasukkan ke dalam sini gitu. Jadi misalnya mau tambah potongan PPh tinggal masukin pajaknya 21. Misalnya di sini NPWP potong pajaknya kita 00 semua dulu nggak apa-apa. Nah, potong pajaknya PT ABC. Nomor bukti pajaknya, nomor bukti potongnya 123 ya, misalnya, tapi ntar itu pasti ada nomor bukti potongnya. Tanggal bukti potongnya bisa di tanggal 31 Desember 2020 biasanya ya, 31 Desember 2020. Jumlah PP yang dipotong masukin di sini nih, yang tadi saya masukin tuh 2.300.000, sorry. 2.300.000 gitu. Simpan gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada ini ada ya. Ini nomor bukti potongnya juga salah nih. Nah, tapi karena ini misalnya kita mau cari yang freelancer tadi kita hapus aja ya. Nah, langkah selanjutnya adalah nah ini nih penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, tadi itu menarik nih. Jadi misalnya Anda bentar ya, ini kita hapus dulu. Misalnya Anda dapat penghasilan dari jenis usaha, misalnya Anda memberikan jasa dari Pepo. Tadi ya, jasa. Misalnya kita pakai 300 juta. Ya, terus dia tadi pakai tarif anggaplah tarifnya 50% aja deh, 50% biar enak. Nah, di sini berarti dia penghasilan netonya 150 juta. Gitu, terus tinggal simpan deh. Nah, ini penghasilan neto yang tadi nih yang udah kita bahas sama-sama. Terus kita lanjut bagian C. Kalau misalnya penghasilan neto yang sehubungan dengan pekerjaan. Nah, tadi nih yang kalau misalnya kita dapat penghasilan dari PT ABC masukin kemari gitu. Tapi kita nggak masukkan ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, kalau misalnya penghasilan neto dalam negeri lainnya, kalau misalnya dapat bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dari penjualan tumpukan harta dan penghasilan lainnya. Gitu. Royalti apa sih kalau misalnya dia itu penulis? Kalau misalnya penulis masuknya ke dalam sini nih penghasilannya, gitu. Tapi untuk freelancer yang sini, gitu. Tadi itu yang ini. Nah ini, gitu. Lanjut lagi. Nah udah nih, kita udah masuk dalam induk, alias sudah mau selesai, gitu. Jadi tinggal masukkan penghasilan tidak kawin. Langkah selanjutnya, dia ini penghasilan itu kan langsung otomatis nih 150 juta, gitu. Tadi kan dari 150 juta ya. Ya penghasilan lain nggak ada gitu. Jumlah penghasilan neto 150 juta, zakat jarang itu nggak ada ya. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangin zakat 150 juta, dikurangin PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 96 juta. Nah, dia akan langsung otomatis ngitung pajaknya 9.400.000. Nah, 9.400.000 ini kita harus bayar. 9.400.000 ini kita harus bayar. Mau tanggal berapa nih? Biasanya tanggal 31 Maret ya biasanya ya. 31 Maret itu 31 Maret bentar. Oke, gitu. Ini misalnya sudah dibayarkan ya. Nah, terus baru ini kalau misalnya ada PPh 25, tapi kita nggak bahas PPh 25 di sini ya, karena itu terlalu banyak tadi ya.
Nah, terus baru lanjut ke induk G gitu. Nah, ini baru kalau misalnya Anda masukkan ininya lampiran-lampirannya gitu. Nah, SSP, tadi SSP itu artinya tadi sudah dibayar tuh sebesar tadi berapa tuh? 9.400-nya itu dibayarkan lewat SSP gitu. SSP, nanti kalau misalnya ada yang lain-lain tinggal dimasukkannya kemari, tinggal disimpan, isi pernyataan setuju misalnya, langkah selanjutnya tinggal dikirim nanti di sini, kirim gitu. Dikirim sebesar 9.400 nih. Kalau misalnya belum bayar, bayarlah di sini lewat Pajak Pay gitu. Dan teman-teman ini bisa pakai Pajak Pay gitu. Oke, terus tinggal simpan SPT, teman-teman tinggal nanti laporkan saja gitu. Tapi sebelumnya harus unggah dulu sertifikat digital, mintanya ke KPP gitu. Nanti ini bisa dilakukan bulan Maret tahun depan lewat aplikasi online-pajak.com. Sangat-sangat mudah ya, tinggal klik-klik aja. Tadi juga prinsipnya sudah saya jelaskan juga di di slide sebelumnya ya, di presentasi sebelumnya. Oke, Mas Ranza, mungkin segitu dari saya ya. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Dan baik. silakan saya kembalikan lagi ke Mas Ranza bila ada pertanyaan. Oke, ini bermanfaat banget sih Pak. Terima kasih untuk Pak Daniel ya untuk sharingnya. Saya percaya teman-teman freelancer jadi tambah paham ya tentang pajak dan mudah-mudahan ini bisa jadi awal mula nih kalau yang memang udah taat ya tambah taat, tambah ngerti. Yang selama ini belum ngerti jadi tahu, jadi mulai bayar pajak. Wah ini bagus banget nih. Jadi Pepo mendukung nih para freelancernya untuk bayar pajak ya, jadi taat pajak gitu. Oke, kita bisa terima mungkin 3 pertanyaan Ada terakhir ya, pertanyaan? Pak ya, boleh? Siap, siap. Oke. Siap, habisin aja, Mas. Oke, 3 pertanyaan terakhir ya dari Pak Yohanes, Kak Yohanes, Kak Diandra, dari Mas Victor. Oke, yang pertama dari Kak Yohanes, bisa share Pak, jika pada perhitungan pajak yang awalnya menggunakan tarif progresif, kemudian dirubah menjadi tarif 0,5% atau untuk UMKM bagaimana dampaknya? Oke, jadi gini, kalau misalnya UMKM ini mesti dilihat nih, kan UMKM itu kan usaha ya. Jadi teman-teman ini harus yang menggunakan PPh 0,5% ini harus berusaha. Usahanya ini bukan usaha freelance tapi usaha dagang. Jadi harus dagang gitu. Nah, tadi saya sudah kasih worksheet-nya tuh. Silakan teman-teman buat worksheet-nya per bulan. Jadi berapa penghasilan ini saya coba share lagi ya. Berapa penghasilannya dia itu per bulan. Mana itu dia? Ini. Nah, ini worksheet-nya nih. Pasti Anda bisa lah buatnya buat seperti ini di Excel gampang. Tinggal buat bulannya, tahunnya, omsetnya berapa, dan PP finalnya berapa. Ini tuh 0,5% dikalikan dengan yang omsetnya ini. Gitu. Ini contohnya gitu. Tapi kalau misalnya dia itu menggunakan norma, nah ini nggak perlu, cukup totalnya saja gitu. Tapi ingat seperti tadi saya sudah bilang, default-nya jika Anda ini berdagang, default-nya atau yang akan Anda gunakan itu tuh yang ini, bukan pakai norma tapi yang ini gitu. Nah, setelah 7 tahun dihitung sejak Anda punya NPWP, atau tadi ya seperti saya sudah, kalau misalnya usahanya Anda sebelum tahun 2014 itu sudah berusaha ya sampai tahun 2024 ya tetap akan pakai ini. Setelah itu baru balik lagi ke norma. Tapi norma lebih gampang. Cukup catat totalnya saja selama 1 tahun dikalikan persenannya gitu. Begitu Mas Ranza. Oke, Mudah makasih. banget. Iya. Selanjutnya dari Kak Diandra lagi nih. Jika ada penghasilan luar negeri yang sudah ditransfer dalam rupiah dan yang Ya. masih USD, misalnya ketika lapor SPT, maka kursnya bisa jadi berbeda apa ini tidak apa-apa. Bentar. Ini Dan yang penghasilan. masih ini udah penghasilan luar negeri yang sudah ditransfer dalam rupiah dan yang masih USD. Oh, ada rupiah, ada USD jadi Pak. Oh ya. Nah, ketika lapor SPT maka kursnya bisa jadi berbeda. Apa ini tidak apa-apa? Ya, jadi gini Mas, kalau misalnya dia itu penghasilannya itu masih dalam USD, ya dia masih mau simpen USD nih, ya nggak apa-apa, jangan Ya. dipaksa Mas, ditransfer ke rupiah nggak apa-apa. Nah, tapi menghitung pajaknya itu harus ditranslate dulu ke rupiah gitu. Nominal benerannya harus ditranslate dulu ke rupiah nggak? Ya nggak harus. Disimpan dalam USD juga nggak apa-apa. Tapi itu untuk hitung pajaknya ditranslate dulu ke rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan gitu.
Oke. Iya. Tapi kalau misalnya mau simpan USD nggak apa-apa, Mas. Boleh. Mau simpan dulu Boleh. USD nggak apa-apa, begitu Nggak mulai apa-apa. perhitungan pajak baru ditukar ke Iya, kurs. Yes, iya, itu betul. dia Kak Andra ya. Jadi Iya. nggak masalah gitu. Jadi itu oke. Nah, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya teman-temannya dari Kak Victor ya. Nah, jika saya dan istri saya NPWP-nya sudah dilakukan penggabungan, istri mendapatkan penghasilan freelance, apakah perlu dilakukan perhitungan secara norma atau bagaimana? Bentar, saya mikir dulu nih. Sudah digabung ya? Satu NPWP Oke. berarti. Oke, jadi kalau misalnya ini, jadi gini ya, ini sebenarnya nggak mau saya bahas sih, cuma ya udah nggak apa-apa lah, kita bahas aja. Jadi gini Mas, kalau misalnya uniknya di Indonesia itu kalau misalnya kita sudah menikah ya, suami istri itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Iya, seperti janji pernikahannya bukan lagi dua, melainkan satu, di pajak juga sama. Jadi kalau misalnya itu sudah digabung hartanya, yaitu penghasilannya itu juga akan digabung gitu. Yang dilaporkan cukup dalam satu SPT saja, yaitu SPT-nya suami. Karena biasanya kalau misalnya sudah digabung, NPWP istri itu akan dihapus. Cukup Oke. NPWP suami. Nah, istri yang merupakan freelance juga, dia bukan berarti nggak dipotong pajak, enggak. Tapi dia menggunakan NPWP suaminya. Gitu, Mas. Setelah dia menggunakan NPWP suaminya, ya menghitung pajaknya sama seperti Ya. biasa gitu. Ya tetap menggunakan norma gitu, nggak jadi sekonyong-konyong pakai yang lain gitu. Tetap, tapi nanti penghasilannya dijumlahkan dengan penghasilan suaminya gitu. Oh ya, oke. Gitu. Ya. Nanti Ya. juga PTKP-nya juga akan lebih besar karena penghasilan istri digabung gitu. Ini saya coba share lagi di terakhir deh. Tadi mana ya? Ini nih yang penghasilannya yang ini nih. Nah, KI 0, KI 1, ini artinya penggabungan penghasilan dari istri, Mas. Gitu. Ini sebenarnya saya nggak Yes. mau bahas sih, supaya nggak terlalu ribet, tapi karena ada nanya, ya saya jawab deh. Kalau dia itu PTKP ini gabung, PTKP istri nambah nih di sini. Jadi double gitu, Iya, 54 juta ditambah 54 juta. Gitu. Ditambah lagi 4.500.000 sih, jadi 112.500 gitu. Penghasilannya jadi double gitu. Tapi saya ini kan pengennya tuh yang simpel ya. Jadi yang ini saya tidak bahas, tapi karena ada yang bertanya ya saya bahas. Gitu Mas, yes. kira-kira Mas Ranza. Siap. Nah, Siap. itu dia Kak Victor. Oke, itu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ingat Ya, juga waktu. siap. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ini untuk Pak Daniel untuk sharingnya. Wah, ini bermanfaat banget buat teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Oke, nanti jangan dulu live ya, karena ini ada yang sudah dijanjikan Pepo. Ada juga hadiah yang kita mau bagi-bagi atas partisipasinya. Izin ya Pak Daniel, saya mau ini sebentar ya untuk kuisnya ya. Siap, Pak siap. Daniel, ada acara lagi atau bisa stay sebentar? Bisa, bisa, bisa. Oke, ini Pepo yang sudah dijanjikan, kita akan bagi-bagi saldo OVO dan GoPay 50.000 untuk 10 orang yang beruntung ya. Nah, cara dapatnya ini kita udah dapat 6 berarti, 6 pemenang yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi ada Mas Dwi di situ, ada Pak Victor, Kak Diandra, Muhammad Nur Iman, ada Kak Yohanes Budi, Kak Anis, dan Mas Heru. Tapi Kak Anis kayaknya udah keburu live, jadi nanti kita coba kejar juga ininya, kontaknya. Oke, berarti ada 4 tersisa nih. 4 tersisa ini kita akan kasih ke 4 orang yang bisa jawab tercepat dari pertanyaan kita. Satu pertanyaan aja. Nanti ada admin kita nih Kak Rena, Kak Rahmania ini akan lihat siapa yang tercepat 4 orang pertama yang jawab di chat pertanyaannya. Oke. Saya juga pertanyaannya langsung ya, ingat waktu ya. Udah semakin mepet. Oke, pertanyaannya gampang banget. Yang tadi juga banyak disebut sama Pak Daniel ini. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari PTKP? Ayo, tulis. Sekarang 4 orang yang cepat dapat saldo OVO GoPay langsung dihubungi nanti sama adminnya Pepo, langsung dijapri. Wah, Kak Victor, satu kali aja Kak Victor. Kak Victor jawab lagi. Aduh, kita kasih kesempatan ke yang lain ya Kak Victor ya. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Ayo, yang paling cepat nanti Kak Rena akan japri langsung ya. Oke, nanti Kak Rena info ya, siapa nama-namanya supaya teman-teman tahu. Oke. Oke. Jangan lupa ya isi absennya ya di ini
yang sertifikat, nanti kita kasih sertifikatnya, kita akan kirim H+3 ke email masing-masing. Gitu, kayaknya udah mulai banyak. Wah, dari tadi nggak ada yang nanya ya, giliran hadiah langsung jawab ini. Oke, nampaknya nggak ada lagi. Oke, Kak Rena, bisa sebutin namanya? Bisa di chat aja, kira-kira siapa? Jadi kita bisa punya 10 pemenang hari ini. Ayo Kak Rena. Wah, Kak Rena nggak ikut jawab kan? Kak Rena. Oke. Oke, informasi tambahan nanti teman-teman freelancer yang khususnya memang sudah daftar jadi freelancernya Pepo yang belum segera daftar. Nanti akses online pajak, teman-teman bisa lebih mudah aksesnya langsung dari website Pepo, jadi nggak usah cari, oh lupa websitenya apa segala macam, nanti bisa langsung klik aja. Bisa dari homepage atau di dashboardnya teman-teman ya. Nanti kami akan adakan menu perhitungan pajak. Nanti bisa klik dan itu langsung larinya ke website online pajak. Jadi gampang semuanya. Di situ bisa langsung daftar. Di situ juga nanti cara-caranya juga seperti tadi Pak Daniel udah jelasin. Ada step-stepnya jelas. Dan kalau ada yang lupa, slide yang tadi masalah untuk berkaitan norma, untuk berkaitan angkanya berapa, slide yang tadi di-share Pak Daniel kita akan kirim ke email semua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ulang, nanti kalau terus dibaca nanti lama-lama hafal, wah, freelancer Indonesia jadi taat pajak luar biasa. Oke, Pak, 4 pemenang lainnya ya, berarti ada Kak Jose Timothy, ada Kak William Giovanni, Kak Herlison, dan Kak Indra Eka. Oke, selamat ya. Nanti akan langsung dijapri sama Kak Rena, kita akan kirim hadiahnya paling lambat 1 kali 24 jam. Tapi nggak sih, kayaknya antriannya paling hari ini malam udah sampai. Gitu. Oke, kalau memang sudah berarti webinar kali ini tentang cara perhitungan pajak para freelancer ini cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Daniel. Terima kasih untuk tim online pajak yang sudah mau sharing informasi sangat bermanfaat tentang gimana sih cara perhitungan pajak untuk para freelancer. Mudah-mudahan nanti ada topik-topik selanjutnya tentang perpajakan yang lebih dalam lagi demi mendukung para freelancer yang taat pajak di Indonesia. Oke, saya Ranza selaku founder dari Pepo sendiri dengan ini ucapan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ambil bagian ya jadi peserta. Semoga sukses selalu dalam pekerjaannya, sukses juga untuk Pak Daniel dan tim online pajak. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak, Pak Terima Franza. kasih Terima Pak kasih banyak Daniel. semuanya, teman-teman. Terima kasih, Bepo. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. izin live ya, Mas Ranza ya. Ya, monggo Pak. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak. Terima Sehat kasih. selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Ya.